Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 4. Cheng Liong menonton semua ini dan dia pun melirik ke arah Hek Ih Moong. Sungguh mengherankan sekali sikap kakek ini. Dia hanya berdiri dengan sikap tenang, bahkan tersenyum mengejek melihat perkelahian antara teman sendiri itu. Sebenarnya, kakek ini masih terpengaruh oleh pujian-pujian yang dikeluarkan oleh mulut Sin Kai dan Choaong tadi dan diam-diam dia pun berpikir. Semua ucapan Choaong tadi tidak keliru. Musuh-musuhnya masih amat banyak dan mereka itu sakti-sakti. Apalagi pendekar suling emas Kam Hong yang pernah mengalahkannya. Juga naga sakti gurun pasir, dan keluarga Butai Hiap. Mungkinkah dia dapat mengalahkan mereka itu? Dan dia sudah semakin tua, dan murid-muridnya yang terpercaya sudah habis, tinggal murid-murid yang tidak ada artinya. Juga dia tidak mempunyai keturunan yang dapat membantunya, atau yang akan membalaskan kalau sampai dia kalah oleh musuh-musuhnya itu. Anak itu merupakan seorang Sintong, seorang anak ajaib. Dia pun sudah menduga akan hal itu dan kini dugaannya diperkuat oleh dua orang kakek itu. Kalau ilmunya diturunkan kepada seorang anak ajaib, tentu anak itu akan menjadi beberapa kali lipat lebih pandai daripadanya. Anak seperti itulah yang akan dapat membelanya dan membantunya kelak. Dan alangkah senang hatinya kalau dia dapat mendidik anak ini untuk kelak dipergunakan melawan keluarga Pulau Es. Dan dia tentu dapat menguasai anak ini melalui kekuatan sihirnya. Hek Ih Moong menonton sambil tersenyum mengejek melihat betapa si Tian Choaong dan Koaitung Sin Kai kini repot sekali menghadapi pengeroyokan belasan orang tokoh sesat itu. Namun, mereka berdua mempertahankan diri dan para pengeroyok juga tidak berani terlalu dekat karena dua orang itu memang memiliki kepandaian yang lihai sekali. Pengkhianat-pengkhianat busuk. Serbu. Tiba-tiba Hek Ih Moong mengeluarkan bentakan itu dan tubuhnya sudah berkelebat ke depan, tombak Longgepang di tangannya menyambar ke arah Koaitung Sin Kai dan kipas merahnya menotok ke arah si Tian Choaong. Biarpun tombaknya ini bukan tombak pusaka asli seperti yang biasa dipergunakan karena tombak asli itu telah patah-patah ketika dia menyerang pendekar super sakti, namun tombak biasa ini pun menjadi amat ampuh dan berbahaya karena digerakkan oleh tangannya yang amat kuat. Trang! Tongkat bambu itu menangkis dan suara nyaring itu adalah suara tombak yang tertangkis. Ini saja membuktikan betapa hebatnya tenaga kakek pengemis yang membuat tongkat bambu itu menjadi keras dan kuat menangkis tombak baja, akan tetapi akibatnya, tubuh kakek pengemis itu terpelanting dan nyaris kepalanya kena bacokan golok seorang tokoh sesat kalau dia tidak cepat menggulingkan tubuhnya dan mengangkat tongkatnya menangkis lalu meloncat bangun lagi. Bret! Totokan gagang kipas merah yang dilakukan oleh Hek Ih Moong tadi dapat dielakkan oleh si Tian Choaong, akan tetapi tetap saja ujung cawatnya terobek sehingga cawat yang merupakan satu-satunya kain penutup tubuhnya itu hampir terlepas. Tentu saja si Tian Choaong terkejut dan cepat meloncat, menjauhi Hek Ih Moong sambil membereskan lagi cawatnya. Si Tian Choaong maklum bahwa dia tidak akan menang melawan Hek Ih Moong, maka dia pun sudah meloncat jauh dan sambil lari meninggalkan tempat itu dia berkata, Raja Iblis, silahkan kalau engkau mau membunuh anak itu. Akan tetapi hal itu hanya membuktikan kebodohanmu. Koaitung Sin Kai juga sudah menjauhkan diri. Engkau akan menyesal kalau membunuh Sintong itu, Moong. Betapa tololnya merusak benda pusaka. Dan dia pun melarikan diri menyeret tongkat bambunya karena maklum bahwa melanjutkan usahanya melindungi anak yang amat dikaguminya itu, melawan Hek Ih Moong dan para tokoh sesat itu sama artinya dengan bunuh diri. Bunuh bocah setan itu. Kini para tokoh sesat maju menyerbu karena mereka marah melihat betapa teman-teman mereka ada yang roboh terluka parah oleh dua orang kakek tadi yang melindungi Cheng Liong. Bunuh keturunan Pulau Es. 6 orang tokoh sesat menerjang dengan senjata mereka, agaknya saking marah dan sakit hati, mereka itu tidak lagi mengenal malu dan melakukan pengeroyokan terhadap seorang anak kecil yang sudah tergantung tak berdaya. Agaknya sebelum mencincang tubuh anak itu mereka takkan merasa puas. Seperti juga tadi, menghadapi serangan 6 orang ini, melihat berkelebatnya sinar senjata dari semua jurusan, Cheng Liong membelalakan matanya dengan penuh keberanian. Dia memang ingin menyambut kematian dengan mata terbuka, seperti yang sering dianjurkan oleh neneknya, yaitu nenek nirahai bahwa seorang pendekar harus selalu tenang dan tabah, bahkan menghadapi kematian sekalipun harus berani menyambut kematian dengan mata terbuka.
Maka sekarang dia pun membelalakan matanya, ingin mati dalam keadaan melek. Akan tetapi dia melihat sinar terang berkelebatan di sekeliling dirinya dan melihat 6 orang itu terpelanting ke kanan-kiri. Senjata mereka terlempar setelah mengeluarkan bunyi nyaring dan mereka pun mengaduh-aduh karena tangkisan-tangkisan itu membuat mereka roboh dan terluka. Kiranya, dalam keadaan yang amat gawat bagi keselamatan Cheng Liong itu, Hek Ih Moong telah turun tangan menangkis dan langsung balas menyerang kepada 6 orang itu sehingga mereka roboh terluka. Semua tokoh sesat tentu saja terkejut sekali dan memandang kepada Hek Ih Moong dengan mata melotot. Dia ini tawananku, dia ini milikku. Siapapun tidak boleh mengganggunya dan yang boleh menentukan mati hidupnya hanya aku seorang. Hek Ih Moong membentak sambil melintangkan tombak Longgepang yang amat hebat itu. Tapi, Moong, engkau harus segera membunuh bocah keturunan Pulau Es ini agar kelak dia tidak akan menyusahkan kita, terdengar beberapa orang tokoh memprotes. Dengarlah kalian, semua kawan-kawan. Hek Ih Moong berteriak nyaring. Akulah orangnya yang telah melakukan penyerbuan ke Pulau Es dan berhasil. Tawanan ini adalah milikku dan akulah yang berhak menentukan apa yang akan kulakukan dengan dirinya. Setelah berkata demikian, dengan langkah lebar dia lalu menghampiri tubuh Cheng Liong yang masih tergantung jungkir balik itu. Cheng Liong telah menyaksikan semua itu dan dia tahu bahwa sudah 2 kali nyawanya tertolong oleh Hek Ih Moong. Dia teringat akan nasihat mendiang kakeknya, pendekar super sakti Sumahan bahwa seorang manusia harus mengingat budi orang dan melupakan dendam. Maka ketika kakek iblis itu mendekat, pandang matanya terhadap kakek itu pun ramah. Hal ini terasa benar oleh Hek Ih Moong, maka kakek ini bertanya kasar. Mau apa engkau memandangku dengan senyum-senyum? Hek Ih Moong, aku berhutang nyawa 2 kali padamu, jawab Cheng Liong. Orang seperti iblis ini mana memperdulikan tentang budi? Dia hanya mendengus dan tiba-tiba dia menggerakkan kipasnya dan gagang kipas itu menotok jalan darah di pundak kanan anak itu. Dia menotok bukan untuk membunuh melainkan untuk menyiksa. Totokan pada jalan darah itu akan mendatangkan rasa nyeri yang luar biasa dan dia memang ingin memaksa anak ini melolong-lolong kesakitan. Sikap anak ini yang begitu keras dan berani dianggapnya sebagai tantangan dan dia ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa dia seoranglah yang akan mampu menundukkan anak ini. Sikan semua itu dan dia tahu bahwa sudah 2 kali nyawanya tertolong oleh Hek Ih Moong. Dia teringat akan nasihat mendiang kakeknya, pendekar super sakti Sumahan bahwa seorang manusia harus mengingat budi orang dan melupakan dendam. Maka ketika kakek iblis itu mendekat, pandang matanya terhadap kakek itu pun ramah. Hal ini terasa benar oleh Hek Ih Moong, maka kakek ini bertanya, "Tuh." Raja iblis itu terkejut dan hampir saja dia berteriak kalau dia tidak ingat bahwa di situ terdapat banyak orang. Dia menelan kekagetannya agar semua orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Bagaimana dia tidak menjadi kaget sekali kalau jari tangannya ketika menotok pundak itu bertemu dengan hawa sinkang yang amat kuat, yang menolak tenaga totokannya, membuat pundak itu seperti dilindungi oleh kulit yang amat kuat dan kebal. Akan tetapi Cheng Liong nampaknya tidak tahu akan hal ini. Memang sesungguhnya lah. Sumber tenaga sakti yang berada di tubuhnya telah bekerja sedemikian kuatnya ketika dia tergantung jungkir balik itu, yang membuat panca inderanya menjadi amat tajam dan peka, akan tetapi juga membuat tenaga sinkang di tubuhnya itu secara otomatis bergerak sendiri ketika tubuhnya diserang dan dapat melindunginya. Dan semua ini terjadi di luar kesadaran Cheng Liong. Anak ini bahkan tidak tahu bahwa dirinya baru saja ditotok dan kakek iblis itu bermaksud untuk menyiksanya. Dia hanya merasa betapa pundaknya disentuh dan sentuhan ini dianggapnya sebagai sikap bersahabat dari kakek itu kepadanya. Sementara itu, Hek Ih Moong diam-diam berpikir. Semenjak dia tadi mendengar dan melihat si Tian Choaong dan Koaitung Sin Kai memuji-muji Cheng Liong, hatinya tergerak. Dia pun melihat kenyataan betapa banyaknya musuh yang amat lihai dan harus diakuinya bahwa seorang diri saja kiranya tidak mungkin bagi dia untuk menandingi semua musuh-musuhnya itu. Kalau saja dia bisa dibantu oleh seorang yang memiliki bakat seperti anak ini. Kalau saja anak ini dapat menjadi muridnya dan kelak membelanya. Juga, dengan adanya anak ini di tangannya, anak ini dapat menjadi semacam sandera, semacam perisai baginya apabila sewaktu-waktu dia didesak oleh keluarga Pulau Es. Dia harus dapat menguasai anak ini dengan sihirnya. Maka dia pun segera mengerahkan kekuatan sihirnya dan memandang wajah anak itu, berusaha menguasai pandang matanya dan diam-diam dia mengerahkan tenaga memerintahkan anak itu untuk tidur.
Akan tetapi, kembali dia mengalami hal yang amat aneh. Ada tenaga penolakan yang amat kuat sekali pada pandang mata anak itu dan dia merasa jantungnya tergetar hebat. Sedemikian hebatnya getaran itu sehingga cepat-cepat dia menghentikan pengerahan tenaga sihirnya, karena kalau dilanjutkan, entah siapa yang akan celaka, dia ataukah anak itu. Dia teringat bahwa anak ini adalah cucu dari pendekar siluman yang memiliki kekuatan sihir luar biasa, maka diam-diam dia merasa ngeri sendiri. Benar kata dua orang kakek tadi. Anak ini adalah seorang anak luar biasa dan kalau dapat menjadi muridnya, dia seperti mendapatkan sebuah senjata pusaka yang amat ampuh dan yang akan mampu melindunginya. Cheng Liong sendiri tidak sadar bahwa kembali dia telah diserang dengan kekuatan sihir. Dia hanya merasa betapa tajamnya pandang mata kakek iblis itu. Akan tetapi hal ini dianggapnya sebagai hal yang patut dikagumi. Dia tahu bahwa Hek Ih Moong adalah seorang yang amat lihai dan sakti, penuh wibawa, tidak seperti tokoh-tokoh sesat lainnya. Biarpun dia tahu bahwa Hek Ih Moong juga seorang tokoh sesat, akan tetapi seorang tokoh yang tinggi tingkatnya, bukan manusia sembarangan saja. Moong, sekali waktu aku pasti akan membalas budimu yang 2 kali itu, kata Cheng Liong lagi. Sementara itu, semua tokoh sesat dan anak buahnya sudah mengepung tempat itu dan pada wajah mereka terbayang rasa penasaran. Mereka tadi ikut gembira mendengar akan terbasminya Pulau Es dan para penghuninya dan mereka sudah mengharapkan akan melihat cucu dalam pendekar super sakti itu disiksa di depan mata mereka sampai mati. Apalagi mengingat betapa anak ini telah menjadi sebab keributan dan perkelahian di antara mereka sendiri yang menjatuhkan banyak korban pula. Yang lebih penasaran dan sakit hati adalah para tokoh dan anak buah En Jiaopang yang telah kehilangan ketua mereka yang tewas di tangan Cao Chin Liong ketika ketua mereka ikut menyerbu ke Pulau Es. Juga para tokoh dan anak buah Im Yang Pai karena ketua mereka, Ngobue Saikong yang tewas oleh nenek Lulu di Pulau Es, merasa sakit hati dan mereka ingin melihat cucu pendekar super sakti itu mati di depan mata mereka. Harap Mong cepat menyiksa dan membunuhnya, terserah bagaimanapun caranya. Ucapan ini mendapat dukungan banyak orang dan keadaan menjadi bising kembali. Wajah orang-orang itu menjadi beringas dan sikap mereka mengancam ketika mereka semua memandang kepada Hek Ih Moong dan Cheng Liong. Hek Ih Moong memandang kepada mereka dan mengeluarkan kata-kata yang lantang. Sobat-sobat semua, aku mengundang kalian berkumpul di sini hanya untuk memberitahukan kabar akan berhasilnya kami menyerbu Pulau Es. Sepatutnya kalian bergembira bahwa bocah ini dan mengenai dia, serahkan saja kepadaku karena akulah yang berhak atas dirinya. Nah, sekarang aku akan pergi dan jangan kalian menggangguku lagi. Setelah berkata demikian, sekali renggut Hek Ih Moong telah mematahkan tali yang menggantung kaki anak itu dan memondong tubuh Cheng Liong, dibawanya berloncatan seperti terbang cepatnya. Para tokoh sesat itu tentu saja merasa penasaran dan tidak puas. Akan tetapi, siapakah yang berani menentang kehendak Hek Ih Moong, apalagi setelah iblis itu berhasil menghancurkan Pulau Es? Mereka bersungut-sungut lalu bubaran, meninggalkan tempat itu yang menjadi sunyi kembali. Sementara itu, seperti terbang cepatnya, Hek Ih Moong berlari sambil memondong tubuh Cheng Liong. Anak ini tidak takut, akan tetapi diam-diam merasa heran melihat sikap Hek Ih Moong yang berubah-ubah itu. Dia tidak tahu bagaimana jalan pikiran kakek iblis ini, akan tetapi dia ingat benar bahwa bagaimanapun juga, iblis ini telah menyelamatkan nyawanya sampai 2 kali berturut-turut. Dia tahu bahwa tanpa campur tangan iblis ini, tentu dia telah tewas di tangan para penjahat yang haus darah. Tiba-tiba, ketika kakek itu tiba di padang rumput yang amat sunyi, dia berhenti dan melemparkan tubuh Cheng Liong ke atas tanah. Anak itu cepat bangkit berdiri dan memandang kepada kakek itu. Hek Ih Moong, engkau hendak membawaku kemanakah? Tanyanya berani. Bocah yang berhati naga, siapakah namamu? Namaku Suma Cheng Liong. Kakek itu mengangguk-angguk. Namanya berarti naga hijau dan memang anak ini seperti seekor naga. Cheng Liong, apa maksudmu mengatakan bahwa engkau berhutang budi dan hendak membalas budi itu? Engkau telah menolongku 2 kali dan sekali waktu tentu aku akan membalas budimu itu. Benarkah itu? Apakah engkau tidak menganggapku sebagai musuh? Cheng Liong mengerutkan alisnya. Dia teringat bahwa kakek ini bersama kawan-kawannya telah menyerbu Pulau Es, akan tetapi dia pun teringat akan wejangan mendiang kakeknya bahwa dia tidak boleh mendendam, maka dia pun menggeleng kepalanya. Cheng Liong,
tahukah engkau bahwa aku membawamu sebagai tawanan untuk kubunuh? Cheng Liong menggeleng kepala. Aku tidak percaya. Kalau engkau ingin melihat aku mati tentu engkau tidak akan menolongku dari tangan mereka yang ingin membunuhku. Aku mencegah mereka karena aku tidak mau didahului. Sudahlah. Sekarang, engkau boleh memilih. Engkau menjadi muridku atau engkau mati sekarang juga. Hayo pilih. Cheng Liong tertawa, akan tetapi suara ketawanya itu hanya tiba-tiba saja dan mendadak pula ketawanya terhenti. Diam-diam Hek Ih Moong bergidik. Bocah ini memiliki sifat aneh, dingin dan keras bukan main. Hek Ih Moong, pertanyaanmu itu sungguh terdengar lucu. Betapa mudahnya memilih satu di antara dua itu. Yang satu adalah kematian yang tak mungkin dapat kuelakkan lagi kalau memang engkau hendak membunuhku, dan yang kedua adalah hidup dan menjadi murid seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi seperti engkau. Tentu saja aku memilih menjadi muridmu. Hek Ih Moong mendengus untuk menutupi rasa gembiranya. Bagus, kalau begitu mulai saat ini engkau menjadi muridku, murid tunggal karena aku sudah tidak mempunyai murid lagi. Agaknya aku tidak mempunyai pilihan lain, Hek Ih Moong, aku mau menjadi muridmu dan mempelajari ilmu-ilmu darimu, akan tetapi terus terang saja, aku tidak sudi mempelajari kejahatan-kejahatan dan kesesatan-kesesatan. Aku seorang keturunan pendekar dan aku tidak sudi menjadi orang jahat. Menurut wejangan mendiang kakekku, lebih baik mati sebagai manusia baik daripada hidup sebagai manusia jahat. Hahaha, engkau tahu apa tentang kebaikan dan kejahatan? Kebaikan atau kejahatan mana bisa dipelajari? Sudahlah, aku hanya mengajarkan ilmu-ilmuku agar tidak kubawa mati. Asal engkau belajar dengan tekun dan berhasil mewarisi ilmu-ilmuku dan engkau bersikap sebagai seorang murid yang berbakti, sudah cukup bagiku. Akan tetapi, biarpun aku menerima pelajaran-pelajaran darimu dan aku menjadi muridmu, akan tetapi aku tidak mau menyebut suhu kepadamu. Mengapa? Kakek itu membentak, penasaran. Aku adalah keturunan keluarga Pulau Es yang memiliki ilmu keturunan. Boleh aku mempelajari ilmu-ilmu lain untuk meluaskan pengetahuan, akan tetapi aku tidak boleh berguru kepada aliran lain, jawab anak itu dengan suara mantap karena memang yang diucapkannya itu adalah ajaran ayah bundanya. Lalu engkau akan memanggil apa padaku? Tanya Hek Ih Moong makin penasaran. Panggilan apa lagi? Tentu seperti orang-orang lain menyebutmu, Moong. Biasanya, Hek Ih Moong sudah merasa bangga kalau disebut Moong, Raja Iblis, karena bagi seorang tokoh sesat, makin serem panggilannya, makin banggalah hatinya. Akan tetapi kini hatinya terasa kecewa dan kecut juga mendengar betapa muridnya sendiri akan menyebutnya Moong, bukan Suhu. Dan engkau tidak akan berbakti sebagai murid, melainkan menganggapku sebagai musuh? Begitukah? Dia sudah marah sekali dan andai kata anak itu mengangguk atau menyatakan benar demikian, mungkin saja dia sudah turun tangan terus membunuh cucu pendekar super sakti itu. Akan tetapi dengan tenang Cheng Liong menggeleng kepalanya. Sudah kukatakan bahwa aku hutang nyawa 2 kali kepadamu, Moong, dan kalau engkau mengajarkan ilmu-ilmu kepadaku, berarti budimu bertambah besar. Dan aku bukanlah keturunan orang-orang yang suka melupakan budi atau yang membalas budi kebaikan dengan kejahatan. Tidak, aku tidak akan membiarkan budi-budimu tanpa terbalas. Hek Ih Moong termenung. Anak ini memang bukan bocah biasa. Ada 2 keuntungan besar baginya kalau dia mengambil anak ini sebagai murid. Pertama, dia memiliki sandera yang amat berharga. Kedua, dia memperoleh seorang murid yang tiada keduanya dan bukan tidak mungkin kalau murid inilah yang kelak menjunjung tinggi namanya dan bahkan melindunginya dari ancaman musuh-musuhnya. Teringat akan hal ini, dia lalu tertawa bergelak, menyambar tubuh anak itu dan dibawanya berlari cepat. Hahaha, mulai sekarang engkau menjadi muridku dan mari kau ikut bersamaku ke barat. Demikianlah, semenjak terjadinya penyerbuan ke Pulau Es yang mengakibatkan terbakar dan lenyapnya Pulau Es, terjadi perubahan besar sekali dalam kehidupan Suma Cheng Liong, cucu pendekar super sakti dari Pulau Es. Sebagai seorang keturunan keluarga yang terkenal sebagai keluarga pendekar-pendekar yang kenamaan, secara tiba-tiba saja dia menjadi murid seorang datuk kaum sesat nomor 1 yang juga amat terkenal dalam kesesatannya. Sungguh anak ini telah pindah ke dalam keadaan yang sama sekali bertentangan dengan keadaannya semula, sejak dia lahir sampai dia berusia 10 tahun itu. Kemanakah perginya Suma Hui, cucu perempuan pendekar super sakti itu?
Seperti kita ketahui, ketika perahu 4 orang muda itu dikepung kemudian diserbu oleh para penjahat, mereka berempat melakukan perlawanan dan karena banyaknya penjahat yang mengepung, kemudian perahu mereka digulingkan, 4 orang muda itu membela diri dengan terpaksa berpencar. Suma Hui meloncat ke atas sebuah perahu lain di mana darah ini dihadapi oleh seorang tokoh jahat yang amat dibencinya yaitu Jaihua Xiao Oke, tokoh sesat yang pernah bersikap kotor terhadap dirinya ketika para penjahat itu menyerbu Pulau Es. Hehehe, selamat bertemu, Nona manis, kata Jaihua Xiao Oke sambil tersenyum, wajahnya berseri dan pandang matanya penuh nafsu berahi. Akhirnya engkau datang juga kepadaku, hehehe. Iblis jahanam. Suma Hui membentak dan dengan kemarahan meluap ia sudah menerjang dengan sepasang pedangnya, mempergunakan ilmu pedang Siang Mo Kiam Sut yang amat hebat itu. Akan tetapi, 6 orang anak buah penjahat mengepungnya. Tanpa diperintah lagi, 6 orang penjahat yang melihat munculnya seorang darah jelita ini sudah berebut maju hendak menangkapnya. Mereka terlalu memandang rendah karena mereka adalah anggota-anggota penjahat yang ketika terjadi pertempuran di Pulau Es belum merasakan kelihayan nona ini. Dengan lancang mereka menyambut dan berusaha menangkap Suma Hui. Akan tetapi mereka kecelik dan kelancangan mereka harus ditebus mahal ketika sepasang pedang di tangan darah itu berkelebatan dan 4 orang di antara mereka roboh mandi darah, sedangkan yang 2 orang hanya dapat terhindar dari bencana karena mereka cepat membuang diri ke belakang saja. Akan tetapi, pada saat Suma Hui menggerakkan pedang mengamuk, Jaihua Xiao Oke sudah menubruknya dari belakang. 2 kali orang ini menggerakkan jari tangan menotok. Ilmu yang dipergunakannya bukanlah ilmu sembarangan karena dia telah mempergunakan Kiamci, jari pedang, yaitu ilmu yang amat hebat dari mendiang gurunya. Suma Hui hanya merasa betapa kedua pergelangan tangannya seperti tertusuk jarum sehingga sambil menahan teriakannya, terpaksa darah ini membuka tangannya dan melepaskan sepasang pedangnya. Di lain saat, tubuhnya telah menjadi lemas tertotok dari belakang dan ia sudah dipondong oleh Jaihua Xiao Oke. Perahu terguncang hebat oleh badai dan Jaihua Xiao Oke yang telah berhasil menawan darah itu menjadi girang bukan main. Akan tetapi dia pun merasa khawatir kalau dia tidak akan dapat menikmati hasilnya karena di situ terdapat Hek Ih Moong, maka diam-diam dia lalu meluncurkan sebuah perahu sekoci dan membawa tubuh Suma Hui melompat ke dalam perahu kecil yang terus didayungnya menjauh dari amukan badai itu. Suma Hui rebah di atas perahu kecil dalam keadaan tertotok dan setengah pingsan. Ia tidak berani membuka kedua matanya karena ia merasa pening bukan main, bukan saja karena totokan, akan tetapi juga karena perahu kecil itu dipermainkan gelombang dahsyat, membuat tubuhnya terayun-ayun, terguncang dan ia pun mabok. Setelah badai lewat dan perahu kecil itu jauh meninggalkan perahu-perahu besar lainnya, Jaihua Xiao Oke memasang layar perahu kecil dan dia memandang ke arah tubuh darah yang terlentang tak berdaya itu sambil tersenyum-senyum. Seorang darah yang amat cantik jelita dan bertubuh padat. Keturunan pendekar super sakti, keturunan keluarga Pulau Es. Bukan main bangga dan girang hatinya. Dia adalah seorang Jaihuaket, penjahat pemerkosa, dan menawan seorang gadis merupakan hal yang biasa baginya. Akan tetapi, sekali ini dia merasa luar biasa bangga dan girangnya karena yang ditawannya adalah seorang cucu perempuan dari keluarga Pulau Es. Inilah yang membuat peristiwa itu amat penting dan besar. Dan dia pun tidak ingin memperkosa darah itu begitu saja seperti yang biasa dia lakukan terhadap tawanan-tawanan wanita yang disukainya. Tidak, dia akan memperlakukan darah ini secara lain. Dia ingin darah ini menyerahkan diri dengan sukarela agar darah ini dapat menjadi kekasihnya untuk kelak dibanggakan kepada orang-orang sedunia Kang Ou. Betapa akan bangga hatinya kalau dia dapat memamerkan kekasihnya sebagai seorang cucu perempuan keluarga Pulau Es. Selain itu, dia pun tidak pernah mau memperkosa wanita yang berada dalam keadaan tertotok atau pingsan. Dia berwatak seperti seekor binatang buas yang merasa nikmat kalau melihat korbannya meronta-ronta dan meraung-raung dalam permainan dan penyiksaannya. Jaihua Xiao Oke ini di waktu mudanya bukanlah seorang Jaihuaket, walaupun dia tak dapat dibilang seorang yang berkelakuan baik. Namanya adalah Outeng dan sejak muda dia memang seorang yang suka bermain-main dengan wanita. Sejak muda dia pun suka belajar ilmu silat, namun belum pernah dia mempergunakan kepandaian silatnya untuk memaksa seorang wanita atau memperkosanya. Dia berwajah tampan dan putra seorang kaya, maka dengan modal wajah ganteng dan kantong padat, mudah saja baginya untuk mendapatkan wanita-wanita yang disukainya. Akan tetapi,
Semenjak dia menikah dan dalam waktu setahun setelah menikah dia menangkap basah istrinya yang berzina dengan seorang pelayan pria dalam rumah mereka sendiri, wataknya pun berubah. Dia membunuh istri dan pelayan itu dan melarikan diri meninggalkan rumah, menjadi buronan yang berwajib. Kemudian dia pun bertemu dengan Ji-ok, nenek sakti yang menjadi tokoh kedua dari Imkan Ngo-ok. Ji-ok mengambilnya sebagai kekasih dan murid dan karena pandainya Outeng merayu nenek yang tubuhnya masih seperti orang muda itu, dia dikasihi dan diberi pelajaran ilmu-ilmu silat tinggi. Bahkan Ji-ok mengajarkan ilmu-ilmu yang dicurinya dari saudara-saudaranya sehingga Outeng dapat mempelajari ilmu-ilmu dari para tokoh Imkan Ngo-ok yang lain, walaupun tidak begitu sempurna karena curian. Dan sejak itulah dia menjadi seorang Jaihuaket yang amat kejam. Watak ini pula yang membuat Ji-ok makin suka kepadanya, karena memang begitulah seharusnya watak murid dari seorang tokoh sesat yang dianggap jahat seperti iblis. Demikianlah riwayat singkat dari Jaihua Xiao-ok Outeng. Kini usianya sudah 50 tahun, akan tetapi dia masih pesolek dan masih ganteng. Dan tentu saja kini ilmu-ilmunya sudah matang dan di antara 5 tokoh jahat yang menyerbu Pulau Es, dia merupakan orang kedua setelah Hek Ih Moong. Dan ternyata hanya dia seoranglah di antara 4 orang rekan Hek Ih Moong yang selamat dan terhindar dari kematian ketika mereka melakukan penyerbuan itu. Dan kini dia malah memperoleh hasil gemilang yaitu dengan berhasilnya dia menawan cucu perempuan dari pendekar super sakti. Ketika siuman, Sumahui menggerakkan kaki tangan hendak menggeliat, akan tetapi kaki dan tangannya tak dapat digerakkan karena terbelenggu. Ia mengeluh lirih dan membuka matanya yang segera terbelalak ketika ia mendapatkan dirinya telah terbelenggu dan rebah terlentang di atas perahu kecil. Ia pun teringat segalanya dan cepat menengok kepada pria yang duduk di dekatnya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia mengenal pria itu yang bukan lain adalah Jaihua Xiao-ok yang dikenalnya sebagai seorang di antara tokoh-tokoh penyerbu Pulau Es yang berwatak kasar dan juga kotor dan cabul. "Ai, Nona manis, engkau sudah sadar. Mari makanlah, minumlah." Jaihua Xiao-ok berkata dengan ramah sambil meraih tempat makanan dan minuman. "Bukalah mulutmu, biar kusuapi engkau makan dan minum," katanya. Akan tetapi Sumahui membuang muka. "Marilah, Nona." Xiao-ok mendekatkan sepotong daging ke mulut Nona itu dengan sumpitnya dan ketika darah itu tidak mau membuka mulutnya, Xiao-ok menggeser-geserkan daging itu di antara bibir Sumahui. Perbuatan ini saja sudah membuat berahinya timbul dan dia pun tersenyum-senyum. "Bukalah mulutmu, daging ini enak sekali." Tiba-tiba Sumahui menggerakkan kaki tangan dengan pengerahan sinkang, akan tetapi ia mengeluh ketika merasa betapa kaki tangannya tidak bertenaga. Tahulah ia bahwa ia dalam keadaan tertotok. "Mari, makanlah Nona." "Tidak sudi." Sumahui membentak dan biarpun tubuhnya lemas, ia membuang muka dan menjauhkan mulutnya dari daging di ujung sumpit itu. "Ah, jangan begitu, Nona. Aku tidak ingin melihat engkau mati kelaparan atau kehausan. Engkau sudah menawanku dengan kecurangan, nah, kalau mau bunuh, kau bunuhlah. Siapa takut mati?" Sumahui membentak. "Membunuh engkau? Ai, sayang kalau dibunuh." Xiao-ok menggoda. "Kalau begitu, bebaskan aku dan mari kita bertanding sampai mampus," tantang Sumahui. "Ah, Nona manis. Aku cinta padamu, aku tidak ingin melihat engkau mati seperti 3 orang muda itu." Tentu saja Sumahui terkejut bukan main mendengar ini. Ia memandang dengan muka pucat dan biarpun ia membenci orang ini dan tidak ingin bercakap dengan dia, akan tetapi kini terpaksa ia bertanya. Apa? Apa yang telah terjadi dengan mereka?" Xiao-ok tersenyum, lalu mengacungkan daging di sumpit itu kembali. "Engkau makan dan minumlah lebih dulu, baru aku akan menceritakan tentang diri mereka." "Tidak sudi." Sumahui membuang muka dan cemberut. Xiao-ok mengangkat kedua pundaknya dan dia pun makan minum sendirian sambil tersenyum-senyum. Dia merasa cukup berpengalaman untuk menundukkan gadis yang keras hati. Menundukkan seorang gadis yang keras hati harus pandai, pikirnya. Pandai mempergunakan muslihat kasar dan halus yang dicampur adukan. Kadang-kadang halus merayu, kadang-kadang kasar mengancam dan kadang-kadang membiarkannya penasaran dan kecewa, kadang-kadang membiarkannya kegirangan. Sumahui merasa tersiksa bukan main. Ingin ia menjerit dan bertanya tentang nasib kedua orang adiknya dan Qin Liong.
Tidak ada orang lain yang dapat ditanyainya kecuali laki-laki yang dibencinya ini. Ia pun melirik dan melihat laki-laki itu makan minum dengan tenangnya. Bagaimanapun juga, melihat orang makan dan minum sedemikian lahapnya, ia terpaksa menelan air liurnya. Harus diakuinya bahwa perutnya lapar sekali dan kerongkongannya kering dan haus. Akan tetapi, ia akan mampu melupakan semua itu, mampu mempertahankan diri dan kalau perlu mati kelaparan atau kehausan. Hanya, sukar baginya untuk dapat menahan keinginan tahunya tentang nasib Qin Liong dan terutama kedua orang adiknya. Makin ditahannya, makin hebat keinginan tahu itu mendesak dan akhirnya ia menoleh dan memandang kepada laki-laki itu. Apakah yang sesungguhnya terjadi dengan adik-adikku? Katakanlah, tidak ada ruginya engkau menceritakannya kepadaku. Xiao Oke memandang wajah manis itu dan tersenyum, di dalam hatinya bersorak karena merasa menang. Tentu saja aku akan menceritakan padamu, Nona. Aku tidak ingin melihat engkau sengsara, maka aku pun tidak ingin melihat engkau kelaparan. Nah, engkau makan minumlah dan aku akan menceritakan keadaan mereka. Baik, lepaskan belenggu kedua tanganku dan totokanku, dan aku akan mau makan dan minum. Mana mungkin aku sembrono seperti itu, Nona? Engkau adalah cucu pendekar super sakti. Aku tahu engkau memiliki kepandaian hebat dan aku tidak tahu kapan engkau akan dapat membebaskan totokanku itu. Kalau kedua tanganmu tidak dibelenggu dan akhirnya totokan itu dapat kau punahkan, tentu aku celaka. Tidak, aku belum dapat melepaskan belenggumu dan biarlah aku yang menyuapkan makanan dan minuman padamu. Suma Hui sudah hendak memaki dan marah-marah lagi. Akan tetapi ia tahu bahwa hal itu tidak ada gunanya dan keinginan tahunya untuk mendengar tentang nasib adik-adiknya membuat ia akhirnya mengalah. Ketika sumpit yang membawa potongan daging itu didekatkan pada mulutnya, ia pun membuka mulut dan menyambutnya. Tentu saja Xiao Oke merasa girang bukan main. Dia pun mulai bercerita, akan tetapi dia bercerita secara lambat-lambat sehingga terpaksa Suma Hui menerima makanan dan minuman yang cukup banyak untuk dapat mengikuti penuturan itu. Setelah menceritakan jalannya pertempuran yang tidak begitu penting bagi Suma Hui, akhirnya Xiao Oke lalu berkata, "Aku melihat betapa pemuda yang menurut Hekih Moong adalah putra naga sakti gurun pasir itu terlempar ke lautan. Laut sedang dilanda badai mengganas, maka biar seorang yang amat pandai bermain di air sekalipun tidak akan mungkin dapat menyelamatkan diri dari amukan badai seperti itu. Dia sudah pasti terseret ombak dan tenggelam atau disambut oleh ikan-ikan hiu yang ganas. Belum lagi bahayanya kalau dihempaskan oleh ombak ke tubuh perahu, tentu akan lumat-lumat tubuhnya. Pemuda itu sudah pasti tewas, hal ini tak dapat disangsikan lagi." Suma Hui membayangkan dengan hati penuh duka. Keponakannya itu adalah seorang yang gagah perkasa dan sudah banyak membela keluarga Pulau Es, tak disangkanya akan mengakhiri hidupnya secara demikian menyedihkan. Apalagi kalau ia teringat betapa ia pernah membalas segala pertolongan dan pembelaan pemuda itu dengan tamparan-tamparan yang diterima oleh pemuda itu dengan mengalah. Tak terasa lagi kedua matanya menjadi basah, akan tetapi dengan kekerasan hatinya, dilawannya rasa duka itu sehingga ia dapat membendung keluarnya air matanya. Xiao Oke adalah seorang laki-laki yang sudah berpengalaman. Dia dapat melihat kedukaan membayang di wajah yang ayu itu, dan melihat pula betapa darah itu menggunakan kekerasan hati membendung air matanya. Hatinya merasa panas oleh cemburu. "Nona, apa muka pemuda putra naga sakti gurun pasir itu? Mengapa dia membela keluarga Pulau Es secara mati-matian?" tanyanya penasaran. Suma Hui tidak menjawab pertanyaan ini, hanya berkata, Lihat saja nanti bangkitnya naga sakti gurun pasir untuk membalaskan kematian putranya." Mendengar ucapan ini, bagaimanapun juga Xiao Oke bergidik ngeri. Dia belum pernah bertemu dengan naga sakti gurun pasir, akan tetapi dia sudah mendengar nama besar pendekar itu yang sejajar dengan keluarga Pulan Es. Bukan aku yang membunuhnya." Ucapan ini dihentikannya di tengah jalan karena dia sadar bahwa ucapan itu membayangkan rasa takutnya. Maka dia pun lalu menyuapkan sepotong besar daging ke mulut itu dan melihat dengan penuh gairah betapa mulut yang kecil dengan bibir merah dan deretan gigi putih itu terbuka menerima daging, nampak bagian dalam mulutnya yang lebih merah lagi. Suma Hui mengunyah daging itu dengan perlahan. "Bagaimana dengan kedua orang adikku?" tanyanya setelah daging itu agak lembut dikunyah. Jadi dua orang pemuda cilik itu adalah adik-adikmu. Pantas mereka itu hebat-hebat.
Kembali Sumahui terpaksa menerima suapan makanan walaupun perutnya sudah merasa kenyang dan sebetulnya ingin ia menyemburkan makanan itu ke muka Xiao Kei. Akan tetapi ia membutuhkan keterangan tentang adik-adiknya sehingga terpaksa ia menahan sabar. Nih, minumlah dulu, kata Xiao Kei dan Sumahui juga menerima minuman air tawar yang disodorkan ke mulutnya. Bagaimanapun juga, makanan dan minuman itu membuat ia merasa tubuhnya menjadi segar kembali. Kedua adikmu itu. Sungguh sayang sekali, agaknya mereka pun tak mungkin dapat hidup, dan besar kemungkinan sekarang pun sudah tewas. Maksudmu? Adikmu yang besar itu, seperti juga putra naga sakti gurun pasir, terlempar ke dalam lautan dan tentu dia pun tidak mungkin dapat terhindar dari cengkeraman maut. Sedangkan adikmu yang kecil, setan cilik yang luar biasa itu, mungkin dia ditangkap oleh Hek Ih Moong. Entah bagaimana jadinya dengan mereka aku tidak tahu karena aku lebih menyibukkan diri untuk menyelamatkanmu. Xiao Kei berhenti dan tersenyum ramah. Coba pikir, di antara 4 orang muda, hanya engkau yang selamat, kuhindarkan dari bahaya maut, bahkan kujaga dan kusuapi makanan dan minuman. Bukankah aku orang baik sekali, manis? Sumahui menyemburkan makanan yang masih tersisa di mulutnya, lalu membuang muka dan menangis. Baru sekarang ia dapat melemparkan semua rasa sebal, marah, dan duka di dalam hatinya. Terutama sekali perasaan duka karena kegelisahan mendengar akan nasib kedua orang adiknya, dan juga Qin Liong. Tiba-tiba ia menghentikan tangisnya ketika merasa betapa rambut kepalanya dibelai orang. Rasanya seperti tiba-tiba ada ular menyusup ke balik bajunya. Ia terperanjat dan juga jijik bukan main, apalagi ketika merasa betapa jari-jari tangan itu bukan hanya membelai rambut, melainkan juga mengusap pipi, dagu dan lehernya. Dan sepasang mata itu memandangnya seperti mata seekor harimau yang hendak menerkam kambing. Sudahlah, jangan menangis, Nona manis. Ada aku di sini yang cinta padamu. Asal engkau suka menuruti segala kehendakku, engkau akan menjadi muridku yang terbaik dan hidupmu akan berbahagia. Tutup mulutmu, iblis terkutuk. Tiba-tiba Sumahui memaki dan ketika ia merasa bahwa tenaga atau pengaruh totokan pada tubuhnya mulai mengendur, ia lalu mengerahkan sinkangnya dan tiba-tiba ia menggerakkan kaki tangannya. Bret! Bret! Tali pengikat kaki tangan darah itu putus semua, tidak kuat menahan pengerahan tenaga sinkang dari Sumahui, tenaga asli dari keluarga Pulau Es. Jaihua Xiao Kei Outeng terkejut bukan main. Dia tahu bahwa darah ini adalah cucu dari pendekar super sakti dan memiliki kepandaian yang tidak lumrah gadis lainnya. Akan tetapi sungguh tidak disangkanya sama sekali bahwa gadis itu dapat meloloskan diri secara tiba-tiba seperti itu. Pada saat itu, Sumahui sudah meloncat bangkit berdiri dan mengirim pukulan dengan tangan kanannya, menampar ke arah kepala Xiao Kei. Hiat! Darah itu mengeluarkan suara melengking nyaring. Karena pukulan dilakukan dari jarak dekat dan perahu itu amat kecil sehingga tidak mungkin bagi Xiao Kei untuk mengelak lagi, maka Xiao Kei terpaksa mengangkat lengannya menangkis, menjaga agar jangan sampai tenaganya terlalu besar dan melukai darah yang membuatnya tergila-gila ini. Tubuh Jaihua Xiao Kei Outeng terjongkok dan menggigil kedinginan. Kiranya darah itu telah mempergunakan tenaga yang belum lama dilatihnya di Pulau Es, yaitu tenaga Swat Im Xinjiang, tangan sakti inti salju, yang amat hebat. Untung bagi Jaihua Xiao Kei bahwa gadis itu belum matang benar latihannya karena andai kata demikian, dia akan menderita luka dalam yang parah. Cepat dia mengerahkan tenaga sakti dan mengumpulkan hawa murni untuk melindungi tubuhnya dan mengusir hawa dingin. Dia merasa salah sendiri karena terlalu memandang ringan sehingga hampir celaka. Bagaimanapun juga, tenaganya masih lebih kuat dibandingkan dengan tenaga darah itu, maka kalau tadi dia mengerahkan seluruh tenaga, tentu dia lebih kuat. Hait! Melihat pukulannya yang pertama hanya membuat lawan terjongkok, Sumahui merasa penasaran dan ia pun sudah menyerang lagi dengan hantaman tangan kanan lurus-lurus ke arah dada lawannya. Kembali Xiao Kei terpaksa menangkis. Akan tetapi sekali ini dia mengerahkan sinkang dan mempergunakan tenaga kasar dan panas yang lebih kuat untuk mengimbangi hawa dingin yang terkandung dalam pukulan darah itu. Des! Dua tenaga dahsyat bertemu melalui lengan mereka dan akibatnya, tubuh Xiao Kei terdorong keras dan terpelanting keluar dari perahu. Biur!
Xiao Oke yang terjungkal ke air menyelam. Dia terkejut bukan main karena ternyata darah itu tidak lagi mengerahkan tenaga berhawa dingin, melainkan pukulannya tadi mengandung hawa panas dan kekuatan yang amat hebat. Dia tidak tahu bahwa itulah ilmu sakti Fiang Xinjiang, tangan sakti inti api. Karena keras bertemu keras dan tenaganya kalah ampuh, ditambah lagi kekagetannya ketika merasa betapa ada hawa panas membakar tubuhnya melalui lengan, maka tubuh Jaihua Xiao Oke terlempar dan terpelanting ke dalam lautan. Tentu saja hati Sumahui merasa lega dan girang sekali dan cepat ia mengambil tali kemudi untuk mengemudikan layar perahu. Trak! Tiba-tiba tiang layar yang tidak berapa besar itu patah. Kiranya Xiao Oke telah muncul di balik perahu dan memukul patah tiang layar itu dengan tangannya. Iblis jahat kau! Sumahui memaki dan cepat menyambar dayung untuk menyerang kepala yang muncul di permukaan air itu. Prat! Air muncrat ke atas akan tetapi kepala itu lenyap dan dayung hanya memukul air. Sumahui tidak peduli lagi dan hendak mendayung perahu kecil itu, akan tetapi tiba-tiba perahu itu terguncang keras dan terbalik. Tentu saja darah itu pun terlempar dan terjatuh ke air. Biur! Air muncrat lagi dan Sumahui cepat menggerakkan kaki tangannya untuk mencegah tubuhnya tenggelam. Hihihi, nona manis! Tiba-tiba ada lengan yang merangkul pinggangnya yang ramping. Lepaskan, jahanam! Sumahui menjerit dan memukul ke belakang, akan tetapi Xiao Oke yang lebih pandai bermain di air itu telah menyelam. Dan tiba-tiba Sumahui menjerit ketika kakinya ada yang menangkap dari bawah dan terus tangan itu menyeretnya ke bawah permukaan air. Darah itu meronta dan mencoba untuk menendang atau memukul. Terjadi pergumulan di dalam air. Sumahui melawan mati-matian dan berusaha sedapat mungkin. Namun, ternyata ia jauh kalah mahir sehingga ia gelagapan dan banyak menelan air laut. Apalagi Xiao Oke menggumulnya sehingga di samping ia memang kalah pandai, juga ia merasa jijik dan geli merasa betapa dirinya dirangkul dan dipeluk. Akhirnya ia terkulai pingsan. Masih untung baginya bahwa ambisi Xiao Oke untuk membanggakan kemenangan dan menyombongkan dirinya sedemikian besarnya sehingga biarpun melihat darah itu dengan pakaian basah kuyup nampak amat merangsang, pakaian basahnya melekat ketat pada tubuhnya yang padat. Namun penjahat cabul itu tidak menuruti nafsu berahinya dan bertahan diri, tidak memperkosanya. Xiao Oke membawa Sumahui kembali ke dalam perahu yang telah kehilangan layarnya itu, menotoknya kembali dan kini dengan bersungut-sungut dia mendayung perahunya melanjutkan perjalanan. Pada suatu senja, perahunya berlabuh di sebuah pantai yang sunyi di sebelah selatan kota Chengdu di Provinsi Shantung. Xiao Oke menarik perahunya ke pantai lalu memondong tubuh Sumahui yang masih tertotok, kemudian membawanya lari memasuki hutan yang sudah mulai gelap. Setelah malam tiba, nampak Xiao Oke memasuki sebuah pekarangan depan rumah yang berdiri terpencil di luar kota Chengdu, rumah itu bercat merah yang mungil. Bagi para laki-laki hidung belang di kota Chengdu, rumah ini amat terkenal karena rumah ini merupakan rumah milik Ang Bue Nionio, seorang bekas pelacur kenamaan yang kini telah berusia 40 tahun dan telah mengalihkan pekerjaannya dari seorang pelacur kenamaan menjadi seorang mucikari kenamaan pula. Hampir semua pelacur di daerah Chengdu mengenalnya dan pelacur manapun juga akan merasa terhormat kalau dipanggil oleh mucikari ini karena para langganan dari Ang Bue Nionio hanyalah orang-orang besar yang berkedudukan penting atau yang kaya raya saja. Karena sore tadi hujan turun dan sekarang pun masih gerimis, rumah pelacuran itu sunyi. Memang Ang Bue Nionio tidak pernah menyediakan pelacur di rumahnya. Ia hanya memanggilkan pelacur-pelacur yang dipesan para langganannya saja, menyediakan kamar-kamar yang cukup mewah dan bersih, dan juga melayani makan minum yang cukup lengkap dan lezat. Ia hanya hidup bersama 2 orang pelayan yang tinggal di situ, pelayan-pelayan wanita setengah tua. Ketika Jaihua Xiao Oke mengetuk pintu depan, terdengar suara jawaban dari dalam dan tak lama kemudian daun pintu dibuka orang. Seorang wanita berpakaian pelayan memandang dan wajahnya segera berubah ramah. Ai, kiranya Ou Taya, Tuan Besar Ou, yang datang. Tapi mengapakah nona ini, katanya menunjuk kepada Sumahui di atas pundak Xiao Oke. Jangan ribut. Apakah malam ini banyak tamu? Sepi, Taya, habis hujan. Tutupkan daun pintunya dan malam ini tidak boleh menerima tamu, katakan saja Toanio sakit. Mengerti? Pandang mata Xiao Oke penuh ancaman. Baik, Taya, kata pelayan itu takut-takut.
Di mana Toanio? Panggil ia keluar. Pelayan itu berlari masuk setelah menutupkan daun pintu dan tak lama kemudian nampak seorang wanita datang setengah berlari. Ia sudah berusia 40 tahun, akan tetapi masih pesolek. Pakaiannya indah, mukanya berbedak tebal, alisnya dicukur dan dilukis, bibirnya diberi gincu merah, demikian pula kedua pipinya. Memang ia bekas seorang wanita yang cantik menarik. Inilah Angbue Nio, dahulu terkenal sebagai Angbue, bunga bue merah, pelacur tingkat tinggi di Chengdu. Ah, baru sekarang engkau muncul, oh Koko. Wanita itu segera menghampiri Xiao Oke dan merangkul dengan sikap manja dan mesra. Memang ia adalah kekasih lama Xiao Oke, akan tetapi sudah lama Xiao Oke meninggalkan dan menjauhinya. Ketika dirangkul oleh wanita ini dan mencium bau wangi yang semerbak menusuk hidung, Xiao Oke mengerutkan alisnya dengan sebal dan tangannya mendorong. Untung wanita itu agaknya bukan wanita sembarangan sehingga dorongan yang akan merobohkan setiap orang yang bertubuh kuat itu hanya membuatnya terhuyung dan wanita itu pun dapat cepat menggeser kaki memasang kuda-kuda sehingga tubuhnya tidak sampai terpelanting. Oh Koko! Dalam seruan ini terkandung rasa penasaran dan kedukaan yang besar walaupun pandang mata wanita itu terhadap Xiao Oke masih terkandung kemesraan dan rasa sayang yang amat besar. Kenapa kau? Sudahlah, jangan ganggu aku, Angbue. Aku lelah sekali. Kau tahu dari mana aku datang dan siapa adanya gadis ini? Dan ketika wanita itu menggeleng dan memandang kepada Sumahui dengan mata terbelalak dan ingin tahu, sambil tersenyum penuh kebanggaan Xiao Oke lalu menyambung. Aku baru saja kembali dari penyerbuan ke Pulau Es, dan gadis yang kutawan ini adalah cucu perempuan pendekar super sakti. Ah! Mata wanita itu terbelalak dan ia nampak terkejut bukan main. Nah, jangan ganggu aku. Cepat kau sediakan kamar untuk gadis ini dan lebih dulu ambilkan belenggu kaki tangan dari baja. Engkau masih punya, bukan? Yang biasa untuk membelenggu gadis yang bandel. Cepat ambil sepasang. Angbue Nio mengangguk-angguk lalu berlari ke dalam. Tak lama dia sudah keluar kembali dan membawa sepasang belenggu kaki tangan dari baja yang memakai kunci. Belenggu-belenggu itu lalu dikenakan pada kaki tangan Sumahui dengan cekatan sekali oleh wanita itu. Sekarang, bawa darah ini ke kamarnya, kemudian layani aku makan minum sepuasku. Aku akan menceritakan kesemuanya padamu sampai kau puas, Angbue. Wanita itu menerima tubuh Sumahui yang masih dalam keadaan tertotok dan terbelenggu, memandang wajah yang jelita dan meraba tubuh yang padat itu lalu menarik napas panjang. Seorang gadis yang indah sekali, oh Koko. Hahaha, kau kira bagaimana? Kalau tidak, perlu apa aku bersusah payah membawanya? Sudah, simpan ia baik-baik dan aku mau mandi dan bertukar pakaian dulu. Dengan gembira Xiao Oke lalu mandi dan bertukar pakaian, sedangkan wanita itu memondong tubuh Sumahui, dibawanya masuk ke dalam sebuah di antara kamar-kamar rumahnya dan merebahkan darah itu di atas pembaringan. Sebetulnya sejak tadi Sumahui sadar, akan tetapi darah ini berpura-pura tidak sadar dan bergantung lemas. Ketika kaki tangannya dibelenggu, diam-diam ia mengeluh. Selama ini ia selalu mencari kesempatan, akan tetapi semenjak perlawanannya di atas perahu sampai ia ditawan kembali, Xiao Oke selalu memperhatikannya dan amat teliti. Dan sekarang, kaki tangannya malah dibelenggu, dengan belenggu baja sehingga andai kata ia dapat memperoleh kesempatan dan totokan ini tidak lagi menguasai dirinya, sukarlah baginya untuk membebaskan diri dari belenggu ini. Wanita itu merebahkannya terlentang di atas pembaringan dan betapa kaget rasa hati Sumahui ketika rantai belenggu kaki tangannya itu dikaitkan kepada kaitan-kaitan yang sudah tersedia di pembaringan itu sehingga kaki dan tangannya terpentang dengan masing-masing tangan dan kaki terikat pada kaitan di 4 penjuru pembaringan. Sebagai seorang wanita Kangou yang sudah banyak mendengar tentang kejahatan kaum sesat, ia mengerti bahwa kini dirinya terancam bahaya yang amat hebat bagi seorang wanita. Bahaya pemerkosaan. Dan ia tidak akan mampu mempertahankan diri. Ngeri sekali rasa hatinya membayangkan hal ini, akan tetapi segera kekerasan hatinya dapat menguasai dirinya lagi. Biarlah. Ia akan selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari malapetaka itu, akan tetapi andai kata semua itu terjadi pula, ia akan pura-pura memerah, kemudian kalau kesempatan terbuka, ia akan membunuh musuhnya sebelum membunuh diri untuk mencuci noda dan aib yang menimpa dirinya.
Setelah mengikatkan kaki dan tangan Sumahui pada kaitan-kaitan di 4 sudut pembaringan, Angbuenionio bersungut-sungut sambil memandangi tubuh gadis itu. Dasar laki-laki yang tak mengenal budi. Maunya bersenang-senang saja bahkan tidak segan-segan menusuk hatiku dengan menolak diriku dan lebih memilih bocah dari musuh besar. Sungguh merupakan penghinaan yang tiada taranya. Oh Teng, kalau sekali ini engkau tidak memperdulikan diriku, engkau pun tidak akan dapat menikmati gadis ini. Setelah berkata demikian, wanita itu lalu pergi keluar kamar dan menguncikan pintu kamar itu dari luar. Tentu saja Sumahui yang ditinggal seorang diri itu menjadi gelisah. Sudah dikerahkannya tenaganya untuk membebaskan diri dari totokan, namun belum juga ia berhasil. Kalau sudah bebas dari totokan, setidaknya ia akan dapat berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu kaki tangannya. Memang sedikit sekali kemungkinan akan berhasil, akan tetapi setidaknya ia dapat berusaha dan melakukan sesuatu, tidak seperti sekarang ini, rebah terlentang tak berdaya sama sekali. Tak lama kemudian, Sumahui dapat mendengar suara-suara dari sebelah kanan. Ia mengangkat muka dan menoleh dan ternyata suara itu datang dari lubang-lubang angin di dinding kamar. Ia dapat mengenal suara Xiao Oke yang dibencinya dan suara wanita tadi. Mereka sedang pesta makan minum agaknya. Dan terdengar suara Xiao Oke menceritakan tentang penyerbuan di Pulau Es itu diseling suara ketawa-ketawa bangga dan seruan-seruan heran si wanita. Agaknya Xiao Oke banyak minum arak karena terdengar berkali-kali Angbuenionio memerintahkan pelayan mengambilkan guci arak baru. Kemudian, setelah cerita itu habis, terdengar suara wanita itu membujuk dan merayu. Lalu terdengar kata-kata keras Xiao Oke menolak. Mereka lalu bercekcok dan lapat-lapat terdengar oleh Sumahui suara keras seperti orang ditampar disusul jerit tertahan si wanita. Pergilah, jangan ganggu aku, hahaha. Aku harus mengumpulkan tenaga untuk tawananku. Terdengar Xiao Oke tertawa-tawa keras. Sumahui mendengarkan semua itu dengan hati semakin tegang. Sejak tadi ia terus berusaha dan akhirnya kini ia mulai dapat menggerakkan kaki tangannya. Pengaruh totokan itu sudah mulai berkurang dan sebentar lagi ia akan bebas dari pengaruh totokan. Mulailah ia mengumpulkan hawa murni untuk memperkuat sinkangnya dan pada saat ia berhasil mengusir sama sekali pengaruh totokan dan jalan darahnya sudah lancar kembali ke seluruh tubuhnya, tiba-tiba saja daun pintu terbuka perlahan. Ah! Sumahui menahan jeritnya dan cepat memejamkan mata, mengintai dari balik bulu matanya. Kalau terpaksa ia harus menderita malapetaka hebat itu, ia akan membuat dirinya pingsan dan untuk ini ia sudah siap siaga. Ia tahu bagaimana caranya membuat dirinya pingsan atau mematikan rasa. Akan tetapi, hatinya terasa lega dan juga heran ketika ia melihat bahwa yang muncul adalah wanita itu. Dan melihat betapa wanita itu menangis. Air matanya masih membasahi pipi dan mata, dan pipi kanan wanita itu membengkak. Kiranya wanita ini tadi datang untuk melampiaskan dendam terhadap Xiao Oke kepadanya. Bukankah tadi sebelum pergi telah menyatakan bahwa ia akan menghalangi Xiao Oke agar tidak dapat menikmati gadis tawanannya? Bukankah itu berarti wanita ini hendak membunuhnya? Dan ia tidak akan dapat melawan sedikit pun juga, walau jalan darahnya telah pulih kembali. Paling banyak ia hanya akan dapat mengerahkan sinkang ke arah tubuh yang diserang, membuat bagian tubuh itu kebal. Akan tetapi wanita ini agaknya bukan wanita sembarangan pula dan tentu akan tahu bagaimana untuk membunuh orang yang memiliki kekebalan. Kini Angbuenionio menghampiri pembaringan dan sejenak berdiri memandangi wajah dan tubuh Sumahui. Dan terdengarlah suaranya berbisik-bisik. Aku mendengar bahwa pendekar super sakti sekeluarga adalah pendekar-pendekar yang selain amat sakti juga memiliki watak yang budiman, sudah banyak menolong manusia lain. Aku sendiri sejak kecil bergelimang kejahatan. Biarlah dalam kekecewaan dan penghinaan ini aku melakukan suatu kebaikan, mungkin aku diperalat oleh Tian untuk membalas segala kebaikan keluarga pendekar super sakti. Setelah berkata demikian, wanita itu mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya. Sumahui sudah bersiap-siap, menyangka bahwa wanita itu tentu akan mengeluarkan senjata tajam. Akan tetapi, yang dikeluarkan ternyata sebuah kunci dan dengan cekatan wanita itu lalu membuka belenggu kedua kaki dan tangan Sumahui. Gadis ini terkejut, girang dan heran, akan tetapi sekali meloncat, ia telah turun dari pembaringan. Tentu saja Angbuenionio terkejut juga dan makin percayalah wanita ini akan kehebatan gadis cucu pendekar super sakti itu.
Siapa duga bahwa gadis yang kelihatan sama sekali tidak berdaya itu, begitu dibuka belenggunya, sudah dapat bergerak sedemikian gesitnya. Pest, Nona. Engkau harus cepat melarikan diri dari tempat ini, bisiknya. Terima kasih atas pertolonganmu, kata Sumahui kembali. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ketawa diikuti langkah-langkah kaki menuju ke kamar itu. Pest, dia datang. Biar aku mencoba mencegahnya masuk, kata Angbue Nionio dan ia pun cepat membuka daun pintu dan keluar setelah menutupkan kembali daun pintunya. Sumahui yang maklum akan kelihayan Jaihua Xiao Oke, sudah meloncat lagi ke atas pembaringan dan pura-pura rebah tak berdaya, memasangkan kembali rantai belenggu seolah-olah masih mengikatnya. Ia harus menggunakan siasat, pikirnya. Menyerang tokoh sesat itu secara berterang, jelas ia tidak akan menang. Biarlah ia akan menyerang tiba-tiba sebelum orang itu tahu bahwa ia telah bebas. Ia mendengar kembali suara Angbue Nionio membujuk-bujuk dan merayu di luar kamar, seolah-olah hendak menyeret Xiao Oke yang setengah mabok itu pergi ke kamarnya sendiri. Akan tetapi terdengar Xiao Oke menolak dan mereka pun cekcok lalu terdengar suara perkelahian di luar kamar. Ah, mereka berkelahi, pikir Sumahui. Inilah saatnya yang baik untuk turun tangan, membantu Angbue Nionio mengeroyok Xiao Oke yang lihai. Ia menoleh ke kanan-kiri mencari senjata, akan tetapi di dalam kamar yang biasa dipergunakan orang untuk pelesir dan bermain cinta itu mana ada senjata? Ia lalu nekat, dengan tangan kosong ia akan menerjang keluar dari pintu. Akan tetapi kedatangannya terlambat. Pada saat ia muncul, Jaihua Xiao Oke dengan tubuh setengah berjongkok telah memukulkan kedua tangannya ke arah dada Angbue Nionio dan wanita itu terjengkang, dari mulutnya muntah darah segar. Xiao Oke telah memukul bekas kekasihnya sendiri itu dengan pukulan Hawa Mokang yang dipelajarinya secara curian dari Su Oke. Pukulan ini jahat sekali dan wanita itu tidak kuat menerimanya, terjengkang, terbanting dan tewas seketika. Sumahui yang sudah marah sekali, tanpa banyak cakap sudah menerjang dan menyerang. Karena maklum akan kelihayan lawan, Sumahui segera mainkan gabungan ilmu silat Patmokun dan Patsiankun, karena baru ilmu inilah yang pernah dipelajarinya secara mendalam. Gerakannya lincah sekali dan kedua tangannya diisi dengan tenaga Fiang Xinjiang dan Swat Im Xinjiang secara berganti-ganti. Haha, engkau sudah siap untuk menyambutku, Nona manis? Haha, mari kita main-main sebentar sebelum engkau kutangkap dan sekarang harus kupaksa engkau untuk melayaniku, mau atau tidak mau. Di dalam kata-kata ini terkandung ejekan dan juga ancaman karena tokoh sesat ini benar-benar merasa jengkel melihat betapa gadis cucu majikan Pulau Es ini berkali-kali dapat melepaskan diri dan merepotkannya saja. Akan tetapi dia pun terkejut melihat ilmu silat yang amat hebat itu. Juga dia harus berhati-hati terhadap Shin Kang yang berubah-ubah sifatnya itu, dari lembek menjadi keras, dari dingin menjadi panas. Bagaimanapun juga, tingkat kepandaiannya masih lebih tinggi dan Sumahui masih kurang matang ilmu-ilmunya, maka setelah bertanding selama 50 jurus lebih, mulailah darah itu terdesak hebat. Hahaha, menyerahlah, manis. Perlu apa kau habiskan tenagamu? Masih kau butuhkan untuk melayani aku nanti, hahaha. Kata-kata Xiao Oke semakin cabul karena berahinya semakin bernyala, terdorong oleh arak dan juga oleh perkelahian itu. Beberapa kali Sumahui terhuyung dan gadis ini diam-diam mengambil keputusan bahwa sebelum ia tertawan, lebih baik ia membunuh diri saja. Ia akan melawan terus sampai napas terakhir. Pendeknya, ia hanya mempunyai dua pilihan. Lolos atau mati, dan tidak akan membiarkan dirinya tertawan kembali. Tiba-tiba Xiao Oke mengeluarkan suara ketawa dan tubuhnya lenyap, menjadi berpusing seperti gasing. Sumahui terkejut dan menjadi bingung. Ilmu silat macam apa ini? Tubuh orang itu berpusing sehingga ia tidak dapat melihat jelas bentuk tubuhnya dan dari dalam pusingan itu kadang-kadang mencuat cengkeraman tangan yang hendak menangkapnya dan jari-jari yang hendak menotoknya. Darah itu tidak tahu bahwa itulah ilmu Tian Te Hong In, hujan angin bumi langit, ilmu curian yang berasal dari ilmu yang dimiliki Sam Oke. Dan sebelum Sumahui dapat mengelak, tangan kanannya telah kena ditangkap. Gadis ini terkejut sekali, akan tetapi kembali pergelangan kirinya kena ditangkap. Ia menjadi gugup, tidak dapat ia membunuh diri setelah kedua tangannya ditangkap. Jahanam busuk, lepaskan ia. Tiba-tiba saja ada angin menyambar dahsyat ke arah kepala Jaihua Xiao Oke Outeng yang datangnya dari belakang. Demikian hebatnya angin itu menyambar sehingga Xiao Oke terkejut bukan main.
Dia tahu bahwa serangan yang ditujukan ke arah kepalanya dari belakang itu merupakan pukulan maut, maka terpaksa dia harus melepaskan cengkeramannya pada pergelangan kedua tangan gadis itu, membalik sambil merendahkan tubuhnya dan menggunakan kedua lengannya menangkis ke depan. Des! Tubuh Xiao Kei terdorong ke belakang dan dia pun terhuyung. Dengan mata terbelalak dia memandang kepada penyerangnya dan bukan main kagetnya ketika mengenal pemuda ini sebagai putra naga sakti gurun pasir yang dilihatnya telah terlempar ke lautan dalam badai itu. Qin Liong! Teriakan Sumahui ini terdengar penuh dengan rasa haru, gembira dan terkejut. Bukankah pemuda itu dikabarkan telah tewas? Qin Liong, jangan lepaskan jahanam itu! Akan tetapi Jehua Xiao Kei Outeng yang agaknya melihat gelagat buruk, telah menggerakkan kedua lengannya ke depan, ke arah dua orang muda itu. Terdengar bunyi bercuitan dan melihat ini, Qin Liong terkejut sekali. Hui Ai! Awas! Dan dia pun sudah menubruk maju dan menggerakkan kedua lengan menghadang dan menangkis pukulan yang mengeluarkan bunyi bercuitan itu. Itulah ilmu jari pedang atau kiamci yang amat ampuh. Akan tetapi ketika tertangkis, kembali Xiao Kei terdorong ke belakang dan tiba-tiba tubuhnya sudah meloncat keluar pintu, menggunakan kesempatan selagi Qin Liong melindungi Sumahui dan menjauhi pintu tadi. Kejar dia! Sumahui yang amat membenci pria itu berteriak dan Qin Liong juga meloncat mengejar. Akan tetapi, karena di luar gelap dan Xiao Kei tidak nampak lagi bayangannya, tidak diketahui ke arah mana larinya, dia pun kembali memasuki pondok itu. Di situ dia melihat dua orang pelayan wanita setengah tua berlutut dan menangisi mayat seorang wanita yang mukanya penuh darah yang dimuntahkan dari mulutnya sendiri, sedangkan Sumahui juga berlutut dan memeriksa wanita itu. Darah itu bangkit berdiri ketika melihatnya, dan bertanya, "Bagaimana dengan jahanam itu?" Qin Liong mengangkat kedua pundaknya dan mengembangkan lengannya. Di luar amat gelap dan dia sudah menghilang seperti setan. "Sayang," kata Sumahui sambil menudingkan telunjuk ke arah mayat itu. "Ia adalah pemilik rumah ini dan ia telah berusaha menolong dan membebaskan aku." Lalu Sumahui mengguncang pundak seorang pelayan sambil bertanya, "Bibi, siapakah penjahat kejam itu tadi? Katakan padaku karena aku akan mencari dan membalaskan kematian majikan kalian." Dia adalah teman lama dari Toanyo, seorang langganan yang baik. Namanya Outaya. Outeng. Dan julukannya adalah Jehua Xiao Kei, sambung orang kedua. Mendengar disebutnya julukan ini, Qin Liong mengerutkan alisnya. "Jehua Xiao Kei? Engkau mengenal nama itu?" Sumahui bertanya. Qin Liong mengangguk lalu berkata, "Hui Ai, marilah kita pergi dari sini dan nanti kita bicara." Sumahui mengangguk dan tanpa pamit mereka lalu pergi berloncatan meninggalkan dua orang pelayan wanita yang masih menangisi mayat Anggue Enionio itu. Karena Sumahui telah kehilangan semuanya, bahkan pakaian yang menempel di tubuhnya sudah kotor dan kusut, Qin Liong mengajaknya untuk memasuki kota Chengtu dan bermalam di sebuah rumah penginapan, menggunakan dua buah kamar yang berdampingan. Sumahui hanya mengangguk menyetujui, dan hanya dapat memandang dan menerima dengan penuh rasa haru dan terima kasih ketika pemuda itu datang membawakan beberapa setel pakaian baru untuknya, yang dibeli oleh pemuda itu dari toko. "Qin Liong, sekarang ceritakanlah tentang adik-adikku. Apakah engkau melihat mereka? Bagaimana keadaan mereka?" Pertanyaan ini sebetulnya sudah sejak ia bertemu dengan Qin Liong ingin ditanyakan, akan tetapi selalu ditahannya karena ia merasa ngeri untuk mendengar yang buruk-buruk. Kini, pertanyaan itu diajukan dengan suara penuh getaran dan sepasang mata itu memandang duka dan gelisah. Semua ini terasa sekali oleh Qin Liong ketika dia mendengar pertanyaan itu. Mereka duduk berhadapan di ruangan luar kamar mereka dan malam itu amat sunyi karena rumah penginapan itu pun sepi dan kosong. Mereka menghadapi meja dan saling pandang di bawah penerangan lampu gantung. Wajah gadis itu nampak amat memelas bagi Qin Liong. Rambutnya masih kusut tidak tersisir rapi dan pakaian yang dipakainya itu tentu saja tidak cocok benar karena dibelinya dari toko, agak kelonggaran. Wajah yang cantik itu agak pucat dan matanya membayangkan kegelisahan yang mendalam. Rasa iba menyelubungi hati Qin Liong. Ingin dia memegang kedua tangan yang diletakkan di atas meja itu, ingin dia merangkul dan menghibur gadis ini. Tapi gadis ini adalah bibinya. Bibinya. Qin Liong menundukkan pandang matanya dan menarik napas panjang.
Lalu mengangkat muka memandang dan dari sinar matanya terpancar rasa iba. Sayang sekali, aku sendiri tidak tahu bagaimana keadaan mereka, Hui Ai. Ketika kalian dikeroyok di atas perahu, aku telah lebih dulu terlempar keluar dan tercebur ke lautan, ditelan badai dan hanya kekuasaan Tian sajalah yang dapat menyelamatkan aku dari bencana maut di lautan yang ganas itu. Aku tidak melihat bagaimana keadaan kedua paman itu. Lalu dia menceritakan pengalamannya ketika terlempar ke lautan sampai dia berhasil selamat dan akhirnya naik papan dan mendarat. Jadi engkau sama sekali tidak tahu bagaimana nasib kedua orang adikku? Gadis itu memejamkan matanya dan menghapus air mata yang mulai menetes turun. Menurut penuturan Jahanam Xiao Oke itu, mereka mungkin telah tewas. Chiang Bun terlempar ke lautan sedangkan Cheng Liong ditawan oleh Hek Ih Moong. Ah! Chin Liong mengepal tinju. Mereka itu orang-orang jahat. Aku akan mengerahkan pasukan untuk mencari dan membasmi mereka semua itu. Aku pun tidak akan berhenti sebelum menumpas mereka. Suma Hui mengepal tinju, teringat akan kehancuran keluarga Pulau Es. Kemudian dipandangnya pemuda perkasa itu dan ia pun bertanya. Bagaimana engkau dapat tiba di pondok itu dan menolongku, Chin Liong? Hanya kebetulan saja, Hui Ai. Baru kemarin aku mendarat dan memasuki kota. Setelah berganti pakaian dan memulihkan kekuatan, siang tadi aku mendatangi pantai di luar kota Chengtu, untuk menyelidiki kalau ada di antara kalian bertiga yang selamat dan mendarat pula. Di dalam penyelidikan itulah, sore tadi, aku mendengar percakapan dua orang nelayan yang katanya melihat seorang kakek memondong tubuh seorang gadis yang pingsan dan katanya kakek itu berlari cepat menyelinap di antara pohon-pohon. Mendengar ini, aku lalu melakukan pengejaran dan akhirnya aku tiba di pondok itu. Ketika aku melihat Jehua Xiao Oke Outeng sedang makan minum di dalam pondok, aku pun merasa yakin bahwa tentu dia yang dilihat dua orang nelayan itu dan gadis yang pingsan itu tentu engkau. Maka aku pun masuk dan kebetulan sekali aku tiba pada saat yang tepat. Chin Liong. Suma Hui menelan ludah, sukar agaknya melanjutkan kata-katanya. Ya Hui Ai. Engkau baik sekali, Chin Liong. Engkau telah membela kami, bahkan engkau telah berkali-kali menyelamatkan aku. Ah, harap jangan berkata demikian, Hui Ai. Bukankah sudah sepatutnya kalau aku membela keluarga Pulau Es? Bukan keluarga sekalipun tentu akan kubela, karena bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk menentang kejahatan? Ya, tapi apa, Hui Ai? Seperti tanpa disadarinya, Suma Hui memegang tangan pemuda itu yang terletak di atas meja pula dan ia meremas jari-jari tangan itu. Chin Liong. Berkali-kali aku terkenang akan hal itu. Engkau begini baik dan aku. Chin Liong merasa terharu bukan main ketika merasa betapa tangannya dipegang dan diremas-remas oleh gadis itu. Betapa lembutnya telapak tangan gadis itu, lembut hangat dan mengandung penuh getaran yang menggetarkan pula jantung Chin Liong. Engkau pun seorang gadis yang amat baik, Hui Ai, baik sekali. Aku telah menamparmu berkali-kali. Nah, itulah yang selalu terkenang olehku dengan hati perih, Chin Liong. Engkau hampir berkorban nyawa berkali-kali untuk membela kami, dan aku telah menghina dan menyakitimu. Maukah engkau memaafkan aku, Chin Liong? Di dalam suara itu terkandung isak. Pemuda itu merasa semakin terharu dan dia pun balas meremas tangan yang lembut itu sehingga jari-jari tangan mereka saling bertautan. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Hui Ai. Sudah sepatutnya engkau menamparku, karena memang aku telah menyakitkan hatimu. Bahkan sekarang pun aku bersedia andai kata engkau hendak menambah beberapa tamparan lagi. Ih, jangan begitu, Chin Liong. Aku sungguh menyesal, dan aku minta maaf. Penyesalan itu selamanya akan mengganggu hatiku sebelum engkau memberikan maafmu. Sambil berkata demikian, gadis itu memandang kepada wajah Chin Liong dengan sinar mata penuh permohonan. Chin Liong tidak tega untuk membiarkan gadis itu tenggelam dalam penyesalan diri. Baiklah. Kalau engkau menghendaki demikian. Aku maafkan semua perbuatanmu, Hui Ai. Wajah yang cantik itu menjadi berseri dan tiba-tiba saja, seolah-olah baru melihat betapa tangannya saling cengkeram dengan tangan pemuda itu, perlahan-lahan Suma Hui menarik kembali tangannya. Ah, engkau memang baik sekali, Chin Liong. Belum pernah selama hidup aku bertemu dengan seorang yang baik seperti engkau.
Jangan terlalu memuji, Hui Ai. Engkau sendiri pun seorang gadis yang teramat baik. Suma Hui tersenyum. Ucapanmu itu menunjukkan bahwa engkau rendah hati. Mana mungkin seorang gadis buruk watak seperti aku ini kau katakan baik? Sungguh, Hui Ai, aku bicara setulusnya, keluar dari dalam lubuk hatiku. Wajah yang manis itu menjadi semakin merah dan kini Suma Hui menunduk. Bagiku, engkau adalah orang yang paling baik di dunia ini. Bagiku, engkau pun demikian, Hui Ai. Ih, benarkah itu? Tidak ada lain gadis yang seperti aku? Banyak gadis di dunia ini, akan tetapi tidak ada yang seperti engkau bagiku, Hui Ai. Hening sejenak dan gadis itu menunduk, agaknya kini ia hampir tidak berani menentang pandang mata pemuda itu karena ia melihat sesuatu dalam pandang mata itu yang membuatnya menjadi malu dan bingung. Qin Liong. Apa yang hendak kau katakan, Hui Ai? Kulihat engkau sudah lebih dari dewasa. Usiaku sudah hampir 30 tahun, Hui Ai. Kiranya sudah lebih dari cukup untuk menikah. Sudah lebih dari cukup, terlambat malah. Lalu kenapa sampai sekarang engkau belum menikah? Kini gadis itu berani mengangkat muka memandang dan sebaliknya malah Qin Liong yang kini menundukkan mukanya dan beberapa kali pemuda ini menarik napas panjang. Pertanyaan itu seolah-olah merupakan serangan ujung tombak ke arah hatinya dan membuat dia mau tidak mau teringat kembali kepada Bu Cisian, gadis pertama yang pernah merampas hatinya akan tetapi kemudian gagal menjadi jodohnya, baca kisah suling emas dan naga siluman. Akan tetapi dengan cepat dia mengusir bayangan itu dari ingatannya karena Bu Cisian kini telah menjadi istri orang lain, istri pendekar suling emas Kam Hong. Hui Ai, tadinya aku mengambil keputusan untuk tidak menikah selamanya, akan tetapi setelah aku berjumpa denganmu. Ya, bagaimana, Qin Liong? Pendirianku lalu goyah. Kini Qin Liong yang mengulur tangan dan memegang tangan Suma Hui di atas meja itu, dipegangnya dengan lembut seperti memegang seekor anak burung yang lemah. Semenjak bertemu denganmu, aku tahu bahwa aku ingin menikah. Aku ingin dapat hidup bersama denganmu selamanya, Hui Ai. Qin Liong. Tangan dalam genggaman Qin Liong itu menggelepar seperti anak burung ketakutan, akan tetapi tangan itu tidak ditarik seperti tadi dan gadis itu menunduk dengan muka merah sekali, lalu perlahan-lahan menjadi pucat dan 2 titik air mata mengalir turun. Maafkanlah aku jika aku menyinggung perasaan hatimu, Hui Ai. Kata Qin Liong, wajahnya agak pucat karena pemuda ini dilanda kekhawatiran kalau dia harus mengalami patah hati yang amat pahit untuk kedua kalinya setelah dahulu dia pernah patah hati karena cintanya ditolak oleh Bu Cisian. Tidak ada yang harus dimaafkan dan engkau tidak menyinggung, Qin Liong. Akan tetapi, lupakah engkau bahwa aku ini bibimu dan engkau keponakanku? Ayahku, Suma Qianli dan ibumu, Yan Cheng, keduanya adalah putra dan cucu dari Nenek Lulu. Setidaknya, kita berdua adalah darah dari mendiang Nenek Lulu. Itulah yang selama ini menjadi ganjalan hatiku, Hui Ai. Kita adalah seorang pemuda dan seorang gadis, dan usiaku lebih tua darimu, akan tetapi. Kenapa engkau menjadi bibiku? Kita harus dapat melihat kenyataan itu, Qin Liong. Kiranya. Tidak mungkin kalau di antara kita ada ikatan perjodohan. Kenapa tidak mungkin, Hui Ai? Apa salahnya? Kalau kita sudah sama-sama mencinta, apalagi halangannya? Bagaimanapun juga, hubungan kekeluargaan antara kita terhitung jauh, karena kakek kita berbeda, dan Shi, marga, kita pun berbeda. Engkau Shi Suma sedangkan aku Shikao, sungguh sudah amat jauh terpisahnya. Hui Ai, terus terang saja. Aku cinta padamu, Hui Ai, dan kalau aku tidak salah pandang, kalau perasaan hatiku tidak menipuku, engkau pun cinta padaku. Qin Liong. Kini gadis itu terisak dan menutupi mukanya dengan tangan. Hui Ai, harap jangan menangis. Mengapa berduka? Mengenai rintangan itu, kalau memang kita sudah sama-sama mencinta, mari kita hadapi bersama. Apapun kesulitan dan kesukarannya yang akan kita tempuh, kita hadapi bersama. Maukah engkau, Hui Ai? Suma Hui membuka tangannya dan memandang dengan muka basah air mata, bahkan kini air mata masih bercucuran keluar dari kedua matanya, lalu ia menarik tangannya dan bangkit berdiri, berkata dengan suara lirih dan parau. Jangan bicarakan hal itu sekarang, Qin Liong.
Berilah waktu padaku untuk berpikir. Aku sedang dilanda duka, karena kehilangan keluarga nenek moyang di Pulau Es, karena kehilangan kedua orang adikku yang masih belum kita ketahui bagaimana nasibnya. Dan kita dihadapkan pula dengan kenyataan adanya hubungan keluarga antara kita. Aku menjadi bingung, berilah waktu padaku, Qin Liong. Qin Liong menjura. Maafkan aku, Hui Ai. Memang seharusnya kalau engkau beristirahat. Nah, tidurlah, Hui Ai. Urusan ini dapat kita bicarakan kelak, kalau engkau menghendaki. Suma Hui mengangguk dan memandang dengan sayu kemudian melangkah lesu memasuki kamarnya. Akan tetapi, kedua orang muda itu tidur dengan gelisah sekali, tenggelam dalam lamunan masing-masing, lamunan yang tak dapat dikatakan sedap atau menyenangkan. Masalah-masalah berdatangan kepada mereka, bertumpuk dan susul-menyusul. Kedukaan dan kegelisahan bertumpuk-tumpuk. Dan kini mereka dihadapkan kepada kenyataan yang sungguh membingungkan dan mendatangkan rasa duka dan khawatir. Mereka saling mencinta, padahal mereka adalah bibi dan keponakan. Qin Liong gelisah dan tak dapat tidur. Beberapa kali dia bangkit dan bangun, duduk termenung memikirkan nasibnya. Sebagai seorang jenderal muda, dia dapat dibilang berhasil baik sekali. Kedudukannya tinggi dan terhormat, dipercaya oleh kaisar. Di bidang ini dia memang beruntung sekali, juga dia tidak pernah kekurangan harta benda. Sesungguhnya, haruslah diakuinya bahwa hidupnya cukup terhormat, mulia, berkecukupan dan menyenangkan. Akan tetapi di bidang cinta, ternyata dia tidak beruntung. Kegagalannya yang pertama ketika dia jatuh cinta kepada Bu Qi-xian sudah terasa amat berat dan luka yang dideritanya, sampai bertahun-tahun masih terasa. Bagi seorang pendekar, perasaan hati merupakan sesuatu yang teguh. Kalau sekali mencinta, maka cintanya itu tidak akan rapuh melainkan kokoh kuat pula seperti keadaan jasmaninya yang tergembleng. Maka kegagalan cintanya itu membuatnya hampir jera untuk mendekati wanita lain, bahkan dia mengambil keputusan untuk tidak menikah saja. Ayah dan ibunya sudah berkali-kali mendesaknya, akan tetapi dia berkeras menyatakan belum ingin menikah. Bahkan ayah ibunya menganjurkan kepadanya untuk mengambil selir saja kalau belum menemukan seorang gadis yang dianggap cocok untuk menjadi istrinya. Akan tetapi Qin Liong tetap menolak bujukan mereka walaupun dia tahu bahwa ayah bundanya itu sudah rindu sekali untuk menimang seorang cucu. Di dalam kehidupan terdapat bermacam kebutuhan yang kesemuanya amat penting. Kecukupan lahiriah berupa pangan dan papan. Kesehatan jasmani. Kerukunan dalam keluarga, dan sebagainya lagi. Semua itu merupakan bagian-bagian dari kelompok yang dinamakan keperluan atau kebutuhan hidup. Dan kesemuanya itu perlu, tidak kalah pentingnya dari bagian yang lain. Mementingkan satu bagian saja merupakan kebodohan karena yang satu harus ditutup oleh yang lain. Orang yang hidupnya kaya raya dan serba kecukupan, tetap saja akan menderita dalam hidupnya kalau kesehatannya terganggu. Orang yang sehat sekalipun tetap akan menderita kalau kekurangan makan dan pakaian. Bahkan orang yang sehat dan kaya sekalipun akan hidup menderita kalau tidak mempunyai kerukunan dalam keluarga. Di waktu sakit berat, orang yang kaya akan rela kehilangan semua kekayaannya asalkan dia sembuh. Sebaliknya, orang sehat melupakan segala dan mati-matian mempertaruhkan kesehatannya demi mengejar dan menumpuk harta benda. Demikianlah kenyataannya, hidup ini merupakan sekelompok kebutuhan-kebutuhan yang memang mutlak penting. Akan tetapi, biarpun mementingkan yang satu saja tanpa memperdulikan yang lain merupakan kebodohan, dan mengabaikan kesemuanya merupakan sikap lemah yang bodoh, sebaliknya terlalu mengejar kesemuanya itu pun akan menjerumuskan. Banyak orang beranggapan bahwa kalau sudah kaya raya dan berkedudukan tinggi, tentu orang akan hidup bahagia. Karena itu, semua orang berlumba-lumba untuk mengejar kekayaan dan kedudukan. Padahal, semua yang digambarkan sebagai kebahagiaan itu sesungguhnya hanyalah bayangan kesenangan belaka. Dan kesenangan itu selalu hanya dirasakan oleh orang yang belum mencapai atau memilikinya. Kalau kita menjenguk ke dalam kehidupan orang-orang kaya atau orang-orang berkedudukan tinggi, barulah kita akan melihat bahwa gambaran hayal dari kita bahwa mereka itu hidup bahagia adalah keliru sama sekali. Bahkan mereka itu sudah tidak lagi dapat merasakan kesenangan atau menikmati hartanya maupun kedudukannya, atau setidaknya, tidak seindah atau senikmat ketika mereka membayangkannya sebelum memilikinya. Sesungguhnya lah bahwa kesenangan dapat dicari, namun kebahagiaan tidak.
Yang bisa dikejar dan dicari hanyalah kesenangan, namun kesenangan ini amat pendek umurnya dan tempatnya selalu diperebutkan oleh kebosanan, kekecewaan dan kesusahan. Bukan berarti bahwa kita harus menolak kesenangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bertapa di puncak gunung. Mereka ini justru mencari kesenangan dengan cara lain, yaitu cara menyiksa diri atau cara menolak kesenangan lahiriah untuk mencari kesenangan batiniah yang pada hakikatnya sama juga. Tidak menolak. Kesenangan hidup adalah kenikmatan yang sudah menjadi hak kita untuk menikmatinya, dan tubuh kita sejak lahir sudah dilengkapi dengan alat-alat untuk menikmati kesenangan hidup melalui panca indera. Bukan menolak, melainkan tidak mengejar-ngejar. Kalau ada kesenangan itu, kita nikmati sebagai anugerah, namun dalam keadaan tetap waspada sehingga kita tidak menjadi mabok kesenangan dan menjadi buta. Namun, kalau tidak ada, kita tidak mengejar-ngejarnya, yang biasanya diberi pakaian kata muluk, cita-cita. Dan, kalau kita sudah bebas dari pengejaran ini, di dalam segala sesuatu terdapat keindahan, kenikmatan yang menyenangkan itu. Di dalam segelas air sekalipun, di dalam hal-hal yang biasanya dipandang sebagai hal sederhana tak berarti, akan nampak sesuatu yang amat indah, menyenangkan dan mendatangkan nikmat hidup. Di luar kota Chin'an, hanya 15 li jauhnya dari kota Chin'an, terdapat sebuah dusun yang makmur walaupun rakyatnya hidup sederhana. Dusun ini bernama Dusun Hongchun, terletak di lembah sungai Huangho yang subur. Rakyatnya bercocok tanam, kadang-kadang kalau tanaman sudah tidak membutuhkan penggarapan lagi, mereka pergi mencari ikan sebagai kaum nelayan yang pandai. Di dusun ini tinggal seorang pendekar yang namanya pernah menggemparkan dunia Kang Ou, akan tetapi karena pendekar ini sejak belasan tahun lamanya tidak pernah menonjolkan dirinya di dunia Kang Ou, maka tidak ada yang tahu bahwa warga dusun Hongchun itu adalah seorang pendekar yang pernah menjadi buah bibir semua tokoh dunia persilatan dan disebut-sebut namanya dengan wajah pucat ketakutan sebagai pendekar siluman kecil. Ya, pendekar itu memang pendekar siluman kecil yang bernama Sumakian Bu, putra tunggal dari pendekar super sakti dan istrinya, Putri Nirahai, dari Pulau Es. Sumakian Bu mirip dengan ayahnya, dengan rambut yang dibiarkan panjang beriapan dan semua telah menjadi putih seperti benang-benang perak. Kini usianya sudah 46 tahun, namun bentuk tubuhnya masih tegap dan amat gagah perkasa dan kuat seperti tubuh orang muda. Hanya rambut putih itu saja yang membuat dia pantas kalau dikatakan bahwa usianya hampir setengah abad. Istrinya pun bukan orang sembarangan, karena istrinya yang bernama Teng Xiang In dan yang telah berusia 44 tahun itu pun dahulu terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang lihai. Para pembaca serial cerita Suling Emas sampai pendekar super sakti dan keturunannya tentu sudah mengenal baik siapa Sumakian Bu ini. Selain berdarah pendekar majikan Pulau Es, juga dari ibunya dia masih berdarah keluarga kaisar karena ibunya adalah seorang putri dan panglima lagi. Dan pendekar inilah yang merupakan putra pendekar super sakti yang paling lihai. Selain ilmu-ilmu dari keluarga ayahnya, yaitu ilmu-ilmu dari Pulau Es, juga dia memiliki ginkang yang luar biasa hebatnya, yang membuat dia dapat bergerak seperti pandai menghilang saja. Istrinya, selain hebat pula dalam ilmu silat, bahkan mempunyai keahlian dalam ilmu sihir. Memang amat mengherankan, terutama bagi tokoh-tokoh persilatan kalau melihat cara hidup suami istri pendekar ini sekarang. Mereka hidup sebagai petani sederhana. Biarpun rumah mereka cukup besar, namun sederhana dan keluarga ini hidup sebagai petani yang menggarap sawah, bahkan kadang-kadang suami istri ini nampak sibuk pula mencari ikan dengan perahu mereka. Bagi para penghuni dusun Hongchun, keluarga ini amat dihormati dan biarpun keluarga itu tidak pernah menonjolkan kemampuan mereka, namun semua orang sudah dapat menduga bahwa keluarga ini adalah keluarga yang lihai. Apalagi karena setiap kali ada penduduk kampung yang sakit, suami istri ini dapat menolongnya dan memberi obat. Dan setelah pendekar ini dan keluarganya tinggal di situ, tidak ada lagi terjadi kejahatan. Beberapa orang penjahat yang tadinya beroperasi di situ, segera lari ketakutan karena terjadi hal-hal aneh menimpa diri mereka. Ada penjahat yang katanya digondol setan dan dilemparkan dari puncak pohon tinggi sekali, akan tetapi sebelum tubuhnya remuk terbanting di atas tanah. Setan itu telah menyambar tubuhnya dan setan itulah yang mengancam agar dia menghentikan perbuatan jahatnya atau pergi dari dusun itu. Bermacam hal aneh terjadi kepada para penjahat itu dan dalam waktu singkat,
dusun itu bersih dari kejahatan, bahkan para penjahat di tempat lain yang mendengar akan angker dan keramatnya dusun Hang Chun, tidak ada yang berani mencoba-coba beroperasi di situ. Inilah sebabnya maka dusun itu menjadi makmur dan semua penghuni dusun, sampai ketua dusun, menghormati keluarga itu sebagai keluarga sakti. Mereka pun menyebut pendekar itu dengan sebutan Inkong, Tuan Penolong, dan istri pendekar itu disebut Toanio. Di dalam kisah Suling Emas dan Naga Siluman telah diceritakan bahwa sepasang suami istri pendekar ini, setelah menikah belasan tahun lamanya, baru mendapatkan seorang keturunan. Putra mereka itu mereka namakan Cheng Liong karena mereka berhasil memperoleh keturunan setelah menggunakan obat mustika ular hijau, baca kisah Suling Emas dan Naga Siluman. Dan seperti kita ketahui, Cheng Liong diantarkan oleh orang tuanya ke Pulau Es untuk memperdalam ilmu silatnya di bawah bimbingan langsung dari pendekar super sakti dan dua orang istrinya, juga untuk menemani kakek dan kedua orang nenek mereka yang sudah tua itu. Pada siang hari itu, Suma Qianbu dan Teng Xiangin baru pulang dari ladang. Pakaian mereka masih basah oleh keringat dan ujung celana mereka masih berlepotan lumpur. Mereka berdua duduk di serambi depan menikmati air teh hangat yang dihidangkan oleh seorang pelayan mereka. Sejenak mereka duduk minum teh tanpa berkata-kata. Terasa sunyi sekali oleh mereka semenjak putra tunggal mereka meninggalkan mereka. Sudah 6 bulan lamanya Cheng Liong meninggalkan tempat itu dan kadang-kadang Teng Xiangin duduk termenung penuh kerinduan kepada putranya. Bahkan kadang-kadang, kalau sedang seorang diri, dia suka menumpahkan rasa rindunya melalui derayan air mata. Tentu saja Suma Qianbu tahu akan hal ini. Sudah kurang lebih seperempat abad lamanya dia menjadi suami Teng Xiangin, maka tentu saja dia dapat mengikuti setiap perubahan air muka istrinya itu. Ketika mereka berada duduk minum teh pada siang hari itu, dia pun sudah maklum bahwa kembali istrinya telah kumat rindunya. Di ladang tadi pun istrinya sudah diam saja, kehilangan kegembiraannya. Padahal istrinya adalah seorang wanita yang lincah dan biasa bergembira. "Inmoy, kenapa kau diam saja sejak tadi?" tanya sang suami yang bahkan sampai hampir tua pun masih terus menyebut Inmoy, Dinda In, kepada istrinya, sebutan yang mesra dan penuh kasih. Teng Xiangin menunduk lalu menarik napas panjang untuk menahan air mata yang sudah membikin panas kedua matanya, lalu menjawab. "Suamiku, apakah engkau tidak merasakan kesepian yang mencekam hati ini?" Jawaban itu sudah cukup bagi Suma Qianbu. Dia mengangguk-angguk. "Kesepian sejak anak kita pergi. Aku pun merasakan itu, istriku dan diam-diam aku pun merasakan penderitaan batin yang amat tidak enak ini." Pendekar ini maklum akan isi hati istrinya. Bagi dia sendiri, sesungguhnya dia tidaklah begitu menderita dan ucapannya tadi hanya untuk menghibur keresahan hati istrinya. Pendekar ini yang memiliki kebijaksanaan seperti ayahnya, sudah mengerti bahwa semua bentuk kesenangan mendatangkan ikatan, dan semua bentuk pengikatan ini mendatangkan kesengsaraan. Kalau kita sayang akan sesuatu itu, baik sesuatu itu merupakan benda, manusia, ataupun hanya nama, maka timbullah pengikatan di dalam batin. Kita tidak ingin kehilangan sesuatu yang menyenangkan itu dan kita menjaganya kuat-kuat untuk melawan kemungkinan kehilangan itu, kalau perlu kita siap mempergunakan kekerasan untuk mempertahankan sesuatu itu. Namun, memiliki tidaklah berdiri sendiri. Memiliki sudah pasti disambung dengan kehilangan dan karena itulah menimbulkan usaha keras untuk menjaga atau mempertahankan agar tidak sampai kehilangan dan di sini menjadi sumber pula daripada rasa takut. Takut kehilangan sesuatu yang disayangnya, sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu, seorang bijaksana tidak mau terikat oleh apapun juga, selalu berada dalam keadaan bebas. Cinta kasih sejati tidaklah mengikat atau diikat. Hanya kesenangan dan nafsu sajalah yang mengikat. Teng Xiangin juga bukan seorang wanita lemah yang cengeng. Agaknya ia merasakan bahwa sikapnya itu tidak semestinya, maka ia pun menarik napas panjang. "Suamiku, aku tahu bahwa sikapku ini bodoh." Cheng Liong berada di Pulau Es, di dalam tangan yang kokoh kuat, dekat dengan orang tua bijaksana yang mencintanya sehingga tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan keadaannya. Akan tetapi hati ibu ini. Maafkanlah kelemahanku. Suma Qianbu memegang lengan istrinya dan tersenyum menghibur. "Aku maklum, istriku dan aku tidak menyalahkanmu. Karena kita pun tidak terikat oleh apa-apa di tempat ini, marilah kita berdua pergi ke Pulau Es menengok Cheng Liong sekalian berpesiar." Hampir saja Teng Xiangin terlonjak kegirangan mendengar usul suaminya ini.
Ia meloncat bangun, merangkul suaminya dan mencium pipinya. Terima kasih. Ah, betapa girang hatiku. Engkau memang seorang suami yang baik sekali. Siapa bilang aku suami buruk? Pendekar itu tertawa, rasa gembira di dalam hatinya melihat kegirangan istrinya itu agaknya jauh lebih mendalam daripada kegembiraan istrinya. Kapan kita berangkat? Kapan? Kapan saja. Kalau kau kehendaki, sekarang pun boleh. Sekarang? Ah, agaknya aku sudah tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mari kita berkemas, suamiku. Dan tanpa menjawab wanita itu berlari-lari seperti seorang anak kecil yang kegirangan ke dalam kamarnya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka bawa melakukan perjalanan jauh itu. Pada waktu suami istri itu sedang mengemasi pakaian dan bekal yang akan mereka bawa pergi ke Pulau Es, tiba-tiba pelayan mereka memberitahu bahwa di luar ada 2 orang tamu yang ingin bertemu dengan mereka. Siapa mereka dan ada keperluan apa? Teng Xiangin bertanya sambil mengerutkan alisnya karena dalam keadaan seperti itu ia tidak ingin diganggu. Pelayan yang sudah membantu mereka sejak lahirnya Cheng Liong itu menjawab dengan wajah berseri. Yang seorang adalah Nona Sumahui dan yang seorang lagi saya tidak kenal, dia seorang pemuda. Sumahui? Suami istri itu saling pandang dengan wajah kaget, heran dan juga gembira. Sumahui juga pergi ke Pulau Es bersama dengan Chiang Bun dan juga Cheng Liong. Maka, seperti menerima aba-aba saja, keduanya lalu meninggalkan kamar itu sambil berlari dan meninggalkan pelayan wanita setengah tua itu yang menggeleng kepala sambil tersenyum, tidak merasa terlalu heran menyaksikan sikap kedua orang majikannya yang memang aneh itu. Ketika suami istri itu tiba di ruangan depan di mana Sumahui dan Chin Liong dipersilahkan duduk, Sumahui bangkit berdiri dan segera menubruk Teng Xiangin sambil menangis. Bibi. Paman. Ah, sungguh celaka. Dan gadis ini sudah menangis terseduh-seduh dalam pelukan Xiangin yang hanya dapat saling pandang dengan suaminya, terkejut dan juga gelisah. Huiji, anak Hui. Ada apakah? Apa yang telah terjadi, nak? Teng Xiangin bertanya sambil mengguncang-guncang pundak gadis itu. Yang ditanya semakin terisak dan mengguguk. Bibi. Sungguh celaka, malapetaka telah menimpa kita. Dan tangisnya membuat ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Melihat ini, Suma Qianbu mengerutkan alisnya. Sumahui. Suaranya membentak penuh wibawa sehingga amat mengejutkan hati Chin Liong. Sudah patukah sikapmu itu? Suara ini penuh teguran karena Suma Qianbu merasa tidak puas melihat sikap keponakannya sebagai seorang cucu majikan Pulau Es telah memperlihatkan kelemahan yang seperti itu. Akan tetapi, Sumahui yang telah digulung oleh perasaan duka, tetap tidak mampu mengeluarkan suara dan sesenggukan. Sumahui. Suara Suma Qianbu makin penasaran. Melihat Sumahui dibentak dan gadis itu semakin berduka, Chin Liong merasa kasihan dan dia pun menjura sambil berkata. Sesungguhnya begini. Siapa engkau? Suma Qianbu memotong ucapan Chin Liong dan memandang tajam wajah yang tampan dan gagah itu, diam-diam dia dapat menduga bahwa pemuda ini bukanlah orang sembarangan. Dan bagaimana engkau dapat datang bersama Sumahui? Tentu saja dia merasa tidak senang melihat keponakannya itu, seorang gadis dewasa, muncul bersama seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Kini Sumahui yang seperti bangkit dari tangisnya dan menjawab cepat. Paman, dia adalah keponakanku sendiri. Keponakanmu? Teng Xiangin memotong, terbelalak, tentu saja terheran dan tidak dapat percaya bahwa Sumahui bisa mempunyai seorang keponakan yang menurut taksirannya tentu jauh lebih tua daripada gadis itu. Namanya Kau Chin Liong, sambung Sumahui. Ah! Jenderal muda putra Cheng Cheng itu? Suma Qianbu berseru, wajahnya berseri. Jadi engkaukah putra Kau Koh Cusi Naga Sakti Gurun Pasir? Chin Liong kembali memberi hormat kepada pendekar yang masih terhitung paman kakeknya ini. Harap maafkan kelancangan saya. Sebetulnya saya baru pulang dari Pulau Es dan mengalami segala peristiwa yang terjadi di sana, sampai dapat datang ke sini bersama dengan Bibi Hui. Mari kita duduk di dalam dan bicara. Suma Qianbu mengajak Chin Liong dan Teng Xiangin juga menggandeng Sumahui yang masih menangis itu. Mereka berempat lalu duduk di ruangan dalam dan kini Sumahui sudah mulai dapat menguasai hatinya yang berduka. Nah, sekarang ceritakanlah semuanya, kata Suma Qianbu.
Bersama istrinya dia menanti untuk mendengarkan penuturan itu dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Qin Liong memandang kepada Suma Hui seolah hendak bertanya apakah dia yang akan bercerita. Suma Hui yang juga melirik kepadanya menggeleng kepala sedikit lalu ialah yang mulai bercerita. Setelah menarik napas panjang dan mengerahkan tenaga batin untuk menekan perasaan duka yang mencekik, ia lalu memandang kepada paman dan bibinya sejenak, kemudian dengan suara lirih namun jelas, seolah-olah mengatur agar kedua orang tua itu tidak sampai terkejut, ia pun berkata, "Paman dan bibi, harap jangan terkejut. Pulau Es telah tertimpa bencana hebat, diserbu oleh puluhan orang penjahat yang dipimpin oleh 5 orang datuk kaum sesat." "Nanti dulu, katakan siapa 5 orang datuk itu?" Suma Qianbu memotong. "Menurut penyelidikan kami terutama Qin Liong, kami ketahui bahwa mereka itu adalah Hek Ih Moong, Ngobue Saikong, Eng Jiao Xiaowong, Jaihua Xiaookei dan wanita yang berjuluk Ulat Seribu." Suma Qianbu mengangguk-angguk dan mengerutkan alis. Nama-nama besar di dunia hitam, terutama sekali Hek Ih Moong. "Lanjutkan ceritamu." "Mula-mula kami bertiga, saya, adik Chiang Bun dan adik Cheng Liong, sedang berlatih silat ketika muncul Ngobue Saikong dan anak buahnya hendak membunuh kami bertiga. Nenek Lulu datang dan menghajar mereka. Nenek Lulu dikeroyok dan berhasil memukul mundur musuh, bahkan berhasil menewaskan Ngobue Saikong yang lihai. Akan tetapi Nenek Lulu, ia sendiri terluka parah dan setelah dapat masuk ke dalam istana, ia meninggal dunia karena luka-lukanya." "Ai!" Teng Xiangin menahan jeritnya dan mukanya menjadi pucat, lalu berubah merah sekali karena marah. Sementara itu, Suma Qianbu memejamkan matanya, wajahnya tidak menunjukkan sesuatu, hanya nampak dia menarik napas panjang. "Lanjutkan. Lanjutkan," katanya tanpa membuka matanya. Sisa para penyerbu itu dihajar oleh Nenek Nirahai sehingga mereka lari cerai-berai meninggalkan pulau. Malamnya kami 3 orang anak melakukan penjagaan dan muncullah Qin Liong dalam keadaan luka-luka pula. Dia mendarat di Pulau Es dan hampir saja terjadi salah paham karena pada waktu itu kami bertiga tidak mengenal bahwa dia adalah keponakan kami. Suma Qianbu mengangkat tangan dan membuka matanya, memandang kepada Qin Liong. "Hentikan dulu ceritamu, Huiji, dan kau ceritakanlah bagaimana engkau dapat sampai ke Pulau Es dalam keadaan luka-luka, Qin Liong." Qin Liong lalu menceritakan pengalamannya secara singkat namun jelas sekali. Dia menceritakan betapa dia bertugas menyelidiki keadaan dan betapa dia mengikuti rombongan penjahat yang hendak menyerbu Pulau Es, dan betapa di tengah pelayaran dia ketahuan dan hampir saja tewas ketika dia terlempar ke dalam lautan, namun akhirnya dia berhasil juga mendarat di Pulau Es walaupun sedikit terlambat, yaitu rombongan pertama dari kaum sesat telah menyerang ke pulau yang mengakibatkan tewasnya Nenek Lulu. Demikianlah, saya lalu dibawa menghadap kakek buyut Sumahan dan bersama dengan keluarga Pulau Es saya lalu ikut melakukan penjagaan. Qin Liong mengakhiri ceritanya. "Dialah yang banyak berjasa, Paman. Kalau tidak ada dia, mungkin keadaan kami akan menjadi lebih parah lagi." Seperti yang telah diduga oleh Nenek Nirahai, gerombolan penjahat itu datang lagi menyerbu, dipimpin oleh Hek Ih Moong dan 3 orang datuk lainnya. Kekuatan mereka berpuluh orang dan kami semua, kecuali kakek Sumahan yang tetap duduk bersila di dekat peti mati Nenek Lulu, kami semua dipimpin oleh Nenek Nirahai lalu mengadakan perlawanan mati-matian. Namun, pihak musuh terlampau banyak. Walaupun kami sudah merobohkan banyak orang, tetap saja kami kalah kuat. Nenek Nirahai telah berhasil menewaskan si Ulat Seribu, dan Qin Liong berhasil pula membunuh Eng Jiao Xiaowong yang lihai. Kemudian, sesuai dengan perintah Nenek Nirahai, Qin Liong membawa kami bertiga bersembunyi karena keadaan gawat. Suma Qianbu dapat mengerti akan siasat ibu kandungnya. Tentu disuruh bersembunyi di ruangan bawah tanah, bukan?" "Benar, Paman. Aku sungguh tidak setuju sama sekali dan ingin aku mengamuk terus." Akan tetapi, Qin Liong mentaati perintah Nenek Nirahai dan aku ditotoknya. Memang, kalau tidak disembunyikan, kami bertiga dan Qin Liong tentu telah tewas semua, akan tetapi sedikitnya dapat menambah jumlah kematian pihak musuh. Lanjutkan, lanjutkan. Setelah kami keluar dari tempat persembunyian, ternyata musuh sudah pergi semua, bahkan mereka membawa pergi teman-teman yang tewas dan luka. Akan tetapi, kami melihat Nenek Nirahai telah tewas pula di samping peti mati Nenek Lulu.
Sampai di sini Sumahui tak dapat menahan tangisnya dan kembali ia terisak-isak lalu sesenggukan. Teng Xiangin menggigit bibirnya. Wanita ini tidak menangis, artinya tidak mengeluarkan suara menangis walaupun air matanya bercucuran membasahi kedua pipinya. Juga Suma Qianbu hanya termenung dengan muka tidak menunjukkan sesuatu. Semua ini terlihat oleh Qin Liong dan pemuda ini teringat akan kegagahan Cheng Liong dan menjadi kagum. Melihat keadaan keponakannya itu, Suma Qianbu menarik napas panjang. Dia tidak dapat menyalahkan keponakannya itu. Sebagai seorang gadis, Suma Hui cukup gagah dan pengalaman yang amat menyedihkan itu tentu saja mengguncang perasaan gadis itu. Qin Liong, sekarang engkaulah yang melanjutkan ceritanya, katanya kepada pemuda itu. Qin Liong memandang kepada Suma Hui yang masih sesenggukan dengan sinar mata penuh kasih sayang dan iba dan hal ini sama sekali tidak lewat begitu saja dari pengamatan Suma Qianbu, akan tetapi pendekar ini diam saja. Ketika kami memasuki ruangan, kami melihat nenek buyut Nirahai telah tewas di dekat peti mati nenek buyut Lulu, sedangkan kakek buyut masih duduk bersila di tempat semula. Biarpun kami tidak melihat dan tidak tahu apa yang telah terjadi, akan tetapi melihat betapa semua musuh telah pergi dan kakek buyut masih duduk bersila, maka besar sekali kemungkinannya kakek buyut telah berhasil mengusir mereka, entah dengan cara bagaimana. Kami semua melakukan penjagaan dan kemudian baru kami tahu, biarpun ada suara kakek buyut yang memesan agar jenazah mereka kami bakar di kamar sembahyang, dan agar kami semua cepat meninggalkan Pulau Senja hari itu juga dan kami diharuskan kembali ke rumah masing-masing, baru kami tahu bahwa sesungguhnya kakek buyut Sumahan juga telah meninggal dunia. Ayah! Seruan ini pendek saja namun menggetarkan seluruh rumah itu dan Qin Liong merasa terkejut sekali. Ayah! Oh, ayah! Teng Xiangin menubruk suaminya, menyembunyikan mukanya di dada suaminya. Keduanya menangis tanpa suara. Qin Liong menatap wajah pendekar siluman kecil itu dan hatinya tergetar. Wajah yang gagah itu nampak menakutkan sekali. Dengan memberanikan diri dia pun berkata lirih. Mendiang kakek buyut meninggalkan pesan bahwa kematian adalah wajar, tidak perlu diributkan atau disusahkan. Terdengar helaan napas panjang dan pendekar itu seperti baru sadar dari mimpi buruk. Dia memandang kepada Qin Liong dan berkata lirih. Terima kasih, Qin Liong. Begitulah hendaknya. Istriku, keringkan air matamu yang tiada gunanya itu dan mari kita mendengarkan penuturan mereka ini lebih lanjut. Kini Suma Hui yang sudah dapat menguasai hatinya melanjutkan cerita itu. Paman dan Bibi, setelah kami melakukan perintah terakhir dari kakek, kami berempat meninggalkan pulau dengan perahu dan dari jauh kami melihat betapa istana itu terbakar, kemudian. Sungguh mengejutkan dan mengherankan sekali. Kebakaran itu menjalar terus dan dalam waktu semalam itu, seluruh pulau terbakar habis. Suma Qianbu mengangguk-angguk, kembali dia maklum akan maksud ayahnya yang hendak melepaskan semua ikatan dengan dunia. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.